Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1441. Peluang besar di lembah Sunken Abyss. Orang suci jarang, dan raja suci bahkan lebih jarang. Yang terakhir adalah tingkatan raja sejati dari alam abadi, memiliki kemampuan untuk membunuh bahkan orang suci agung dengan lambaian tangan sederhana mereka. Namun, tidak ada tingkat raja seperti itu di dekatnya, setidaknya tidak di sekitar ratusan galaksi. Bahkan ketika melihat 10 miliar tahun yang lalu, tidak ada tingkat raja seperti itu yang pernah ada di wilayah alam semesta ini. Aku tidak tahu tentang Saint Kings, tapi dikabarkan bahwa Star Saint akan mencapai akhir umurnya. Ketika orang suci agung kembali ke Dao, ini pasti akan mempengaruhi sirkulasi surga dan bumi. Mungkin ini bahkan dapat memberi generasi yang lebih muda sekilas tentang rahasia menjadi orang suci. Kaisar Utara sedikit lebih konservatif dalam visinya tentang masa depan. Setelah mengumpulkan dalam persiapan begitu lama, Raja Suci pasti akan diproduksi di zaman baru ini, kata Kaisar Batu dengan percaya diri. Keduanya mulai bertengkar, wajah mereka dengan cepat memerah karena semangat. Pada akhirnya, mereka hampir saja melakukan pukulan. Untungnya, Kaisar Hujan tiba pada saat yang tepat, tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia langsung melancarkan serangan. Mereka kemudian naik ke langit saat mereka terlibat dalam pertempuran. Kaisar Hujan menunjukkan sikap dominannya saat dia menantang dua tingkatan raja sendirian. Namun, Kaisar Hujan benar-benar kuat, tidak didorong ke kaki belakangnya meskipun dia bertarung melawan dua sesama tingkatan raja. Sementara itu, Kaisar Utara dan Kaisar Batu tidak bisa memaksa diri untuk memanggil alat dewa mereka. Bagaimanapun, mereka sudah menikmati keuntungan yang signifikan. Pada akhirnya, setelah setengah hari, pertarungan itu berakhir imbang. Sungguh menyenangkan, Kaisar Hujan tertawa terbahak-bahak saat dia turun dari langit. Saudara Ling, siapa ini? Dia juga keajaiban yang menakutkan, Kaisar Batu bertanya sambil tersenyum. Namun, pertempuran ini tidak merusak kepercayaan dirinya. Kaisar Hujan paling terampil dengan tinjunya, jadi tidak ada bedanya apakah dia menggunakan senjata atau tidak. Namun, itu adalah cerita yang berbeda untuk Kaisar Batu dan Kaisar Utara. Keduanya hanya bisa melepaskan kekuatan penuh mereka saat menggunakan senjata mereka. Dengan demikian, dengan kekuatan pertempuran mereka ditekan, tidak memalukan bahwa mereka hanya berhasil imbang melawan Kaisar Hujan. Meskipun mereka telah bertarung melawannya 2-1. Ini adalah kakak kedua saya, kata Ling Han, memperkenalkan Kaisar Hujan kepada Kaisar Batu dan Kaisar Utara. Kaisar Batu dan Kaisar Utara mendecakkan lidah mereka dengan heran. Kalian sangat mengesankan, kalian berdua datang dari dunia kecil. Namun kalian berdua berhasil menjadi peringkat 2 tingkat raja. Hampir diterima sebagai fakta bahwa sebuah galaksi hanya dapat menghasilkan 2 peringkat 2 tingkat raja pada satu waktu. Terlebih lagi, ini pasti galaksi yang sangat besar. Namun, Ling Han dan saudara keduanya telah menghancurkan fakta ini. Keduanya berasal dari dunia kecil yang sama. Ling Han tersenyum tipis. Ada juga Ding Ping, dia juga berasal dari alam bawah, dan dia juga pangkat 2 tingkat raja. Saya akhirnya bisa memastikannya sekarang. Kami pasti memasuki zaman keemasan kultivasi yang paling cemerlang, kata Kaisar Utara sambil bertepuk tangan. Namun, aku bertanya-tanya apakah itu keberuntungan atau kutukan untuk dilahirkan di usia ini, kata Kaisar Batu, mendesah dalam emosi. Dari apa yang aku tahu, setidaknya ada 5 peringkat 3 tingkat raja. 5. Ekspresi Ling Han tiba-tiba menjadi serius. Menjadi peringkat 3 tingkat raja di tingkat tubuh surgawi. Apa artinya ini? Itu menandakan bahwa mereka pasti telah mencapai tingkat puncak dari tingkat tubuh surgawi. Ada Gu Daoyi dan juga permaisuri Luan Xing di sini,
kata Kaisar Utara sambil menghitung dengan jarinya. Selain mereka, ada juga Zi Qianfeng, Long Xiangyu, dan kedua di dunia. Kedua di dunia, Ling Han tidak bisa membantu tetapi mengganggu Kaisar Utara. Bagaimana seseorang bisa memiliki nama seperti ini? Kamu mungkin tidak tahu, tapi ada klan sah yang disebut dunia. Menurut legenda, elit hebat pernah muncul di klan ini. Elit ini begitu kuat sehingga dia bisa melakukan apa saja sesuka hatinya. Pada saat itulah dia mengubah nama keluarga mereka menjadi dunia. Kedua di dunia tidak bernama kedua sebelumnya. Tetapi karena bakat kultivasinya yang menakjubkan yang menunjukkan tanda-tanda menyamai leluhurnya yang hebat, namanya diubah menjadi kedua. Yang penting dari ini adalah bahwa leluhurnya adalah pertama, sementara dia mengikuti langsung setelahnya sebagai kedua. Kaisar Batu menjelaskan. Ini sungguh arogan, betapa percaya diri. Ling Han tidak bisa menahan perasaan senangnya. Ini pasti akan sangat menyenangkan. Paling tidak, dia tidak perlu khawatir tidak memiliki lawan. Saudara Ling, jika kita tidak mencapai tingkat puncak dari tingkat tubuh surgawi, kita bahkan tidak memiliki hak untuk menantang orang-orang ini. Kita hanya bisa maju ke tingkat sungai abadi dan menunggu mereka diseret kembali ke garis awal yang sama dengan kita. Namun, karena mereka telah mencapai level puncak ekstra, mereka masih memiliki keuntungan yang nyata bahkan jika kita semua naik ke level kultivasi yang sama. Kaisar Batu dan Kaisar Utara menggelengkan kepala saat mengatakan ini. Mereka berdua telah mencapai 2 level puncak, tetapi seberapa sulit untuk mencapai level puncak ketiga? Bagaimanapun, sebagian besar orang suci saat ini hanya peringkat 2 tingkat raja juga. Ini sudah sangat mengesankan. Namun, siapa yang menyuruh mereka menjalani zaman keemasan kultivasi? Selama usia ini, peringkat 2 tingkat raja tidak akan membuat Anda terkesan? Bagaimanapun, 5 peringkat 3 tingkatan raja sudah muncul. Selain itu, hanya ini yang diketahui Kaisar Batu. Dengan kata lain, setidaknya ada 5 peringkat 3 tingkat raja. Meskipun mereka adalah putra dan murid orang suci, masih mustahil bagi mereka untuk mengumpulkan semua informasi tentang tingkatan raja dari ratusan galaksi terdekat. Oh, itu benar. Saudara Ling, tahukah Anda mengapa kami datang sedikit lebih awal? Kaisar Utara tiba-tiba bertanya. Bukankah itu untuk mempersiapkan? Ling Han bertanya sebagai jawaban. Tidak, Kaisar Batu menjawab dengan menggelengkan kepalanya. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Sebelum Akademi Seni Bela Diri Starsen mulai merekrut, ada peluang besar lain yang ada di depannya. Dengan kata lain, Akademi Seni Bela Diri Starsen baru mulai merekrut setelah pertempuran untuk kesempatan besar ini selesai. Kaisar Utara menambahkan. Ketertarikan Ling Han langsung tergoyahkan, dan dia bertanya, tentang apa peluang besar ini? Ada tempat bernama Lembah Sunken Abyss di planet patung kayu ini, Kaisar Batu menjelaskan. Selama waktu normal, lembah ini biasa saja. Itu tidak menghasilkan obat-obatan surgawi atau logam surgawi apapun. Namun, sesekali lembah ini akan mengalami transformasi mistis. Kaisar Utara mengambil alih, dengan berkata, pada saat itu, bebatuan di dalam lembah akan terbang ke atas saat diinjak oleh makhluk hidup. Melalui pertempuran dan perampasan batu orang lain, seseorang dapat terus naik semakin tinggi. Hanya ketika satu orang mencapai puncak lembah, persaingan akhirnya akan berakhir. Saat itu, langit dan bumi akan menghujani embun yang manis. Mereka yang lebih tinggi secara alami akan mandi lebih banyak embun ini. Dengan demikian memperoleh kemampuan untuk menenangkan tubuh mereka dan memajukan kultivasi mereka. Namun, persyaratannya adalah seseorang telah naik ke ketinggian yang sesuai, kata Kaisar Batu. Jika ada yang memberitahuku bahwa kalian berdua tidak memakai celana yang sama, aku akan memanggil Bulls Asteris It. Ling Han menatap mereka berdua dengan ekspresi aneh. Ini menyebabkan Kaisar Batu dan Kaisar Utara sama-sama merasa tidak nyaman. Ada apa dengan tatapan anehmu? Setelah beberapa saat, Ling Han bertanya, bukankah ini tidak adil? Jika seseorang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, bukankah akan lebih mudah bagi mereka untuk mencapai ketinggian yang lebih tinggi? Kaisar Utara tersenyum, dan menjawab, pertama, kompetisi ini ada batasnya.
mereka yang berada di Eternal River Tier dilarang berpartisipasi. Bagaimanapun, bebatuan yang mengapung tidak dapat menahan bebannya. Ini juga mengapa hanya mereka yang berada di tingkat tubuh surgawi yang datang untuk melamar Akademi Seni Bela Diri Starsen. Bahkan jika seseorang mampu maju ke tingkat sungai abadi, mereka akan dengan paksa menekan budidaya mereka untuk mencapai tingkat ini. Ini tidak lain adalah kesempatan besar di Sunken Abyss Valley. Kedua, selama Anda melangkah ke atas batu terapung, tingkat kultivasi Anda akan ditekan ke tahap awal tingkat ekstrim rendah dari tingkat tubuh surgawi. Lanjut Kaisar Batu, kerjasamanya dengan Kaisar Utara sangat mulus. Dengan kata lain, ini benar-benar pertarungan antara para kultivator pada tingkat kultivasi yang sama. Ketiga, bahkan jika Anda memiliki fisik yang aneh seperti Anda, ini sebagian besar tidak berguna di lembah. Ini karena lawan Anda dapat mengincar batu apung di bawah kaki Anda. Setelah batu apung Anda hancur, satu-satunya pilihan Anda adalah jatuh ke tanah dan memulai dari awal lagi. Kaisar Hujan tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Luar biasa, ini terdengar seperti ide yang luar biasa. Kapan itu dimulai?" "Segera, ini akan dimulai dalam beberapa bulan ini," Kaisar Utara menjawab. Namun, meskipun tingkat kultivasi setiap orang ditekan ke tingkat ekstrim yang rendah dari tingkat tubuh surgawi, mereka yang telah mencapai tingkat puncak masih akan memiliki beberapa keuntungan, kata Kaisar Batu dengan ekspresi serius. Peringkat 3 tingkat raja akan memiliki keuntungan terbesar, dengan setidaknya 1 bintang kekuatan ekstra dibandingkan dengan orang lain. Gu Daoyi, Permaisuri Luan Xing, Zi Chenfeng, Long Xiangyu, dan kedua di dunia pasti akan menjadi pesaing paling kuat kali ini, kata Kaisar Utara. Jadi, usulku adalah kita bisa bekerja sama untuk mengalahkan orang-orang ini terlebih dahulu. Apakah itu diperbolehkan? Ling Han bertanya dengan heran. Kenapa tidak? Kaisar Batu bertanya sebagai jawaban. Ini, kamu baru saja mengatakan betapa adilnya persaingan ini. Namun dalam sekejap, kamu mengusulkan agar kita bekerja sama. Bagaimana itu adil? Bisakah 5 atau 6 orang mencapai puncak secara bersamaan? Ling Han bertanya. Tidak, jawab Kaisar Utara dengan menggelengkan kepala. Namun, kompetisi di Sunken Abyss Valley dibagi menjadi 2 tahap. Selama tahap pertama, kerjasama diperbolehkan. Namun, setelah mencapai ketinggian tertentu, bekerja sama tidak diperbolehkan lagi. Selain itu, hanya mereka yang mencapai ketinggian titik potong ini yang akan dapat menerima berkat dari langit dan bumi. Saat ini, hanya ada Brother Ling dan Brother Rain Emperor di sini. Kami berencana merekrut beberapa orang lagi untuk bergabung dengan tim kami. Kami ingin tim yang terdiri dari 12 orang, tepatnya, kata Kaisar Hujan. Chapter 1442. Mengumpulkan tingkat raja. Ling Han melambaikan tangannya dan berkata, "Saya masih memiliki beberapa teman di sini. Kami dapat mengisi 8 tempat tambahan." 8, teriak Kaisar Batu dengan sedikit keheranan. Mereka tidak dapat mengisi tim mereka dengan pembudidaya yang lebih rendah. Paling tidak, ini harus menjadi peringkat 2 tingkat raja. Ling Han mengangguk dan berkata, "Ya, 8. Saudara Ling, jangan menyinggung perasaanmu, tapi apakah kamu yakin bahwa selain kamu dan Kaisar Hujan, orang-orang lain ini tidak akan menjadi beban?" Kaisar Utara bertanya dengan ekspresi serius. "Saya yakin," Ling Han menjawab dengan anggukan. Terlepas dari apakah itu 2 muridnya atau Suran, siapa di antara mereka yang bukan peringkat 2 tingkat raja? Faktanya, Permaisuri Luan Xing lebih dari sekadar peringkat 3 tingkat raja. Adapun bagi orang suci tanpa perasaan, yah, dia adalah seorang suci. Jika dia melepaskan auranya, itu akan cukup untuk membantu sebagian besar orang. Memanfaatkan kesempatan untuk menyerang ini, mereka pasti bisa mencapai hasil yang cemerlang. Hanya Heavenly Phoenix Divine Maiden yang sedikit lebih lemah. Namun, sebagai peringkat 1 tingkat raja, dia tidak akan terlalu membebani. "Baik," kata Kaisar Batu dengan anggukan. "Lalu kita akan pergi dan mencari 2 anggota tim lagi." "Tidak masalah," Ling Han berkata dengan anggukan. Bahkan,
Ia juga sempat memperkenalkan dua anggota tim lagi. Misalnya, Yue Ying dan Yang Lin, tingkatan raja dari galaksi cahaya panjang. Saat itu, dia juga telah mengembangkan hubungan yang baik dengan mereka. Namun, ini adalah saran Kaisar Batu dan Kaisar Utara, jadi tidak sopan baginya untuk membuat semua keputusan. Kapan Sunken Abyss Valley akan dibuka? Tanya Kaisar Hujan. Ini tidak akan lama. Rupanya, permukaan batu di Sunken Abyss Valley sudah mulai bersinar. Ketika cahaya ini menjadi seterang matahari, itulah saat ketika lembah itu terbuka, jawab Kaisar Utara. Kalau begitu kami akan sabar menunggu kalian berdua, kata Ling Han sambil tersenyum. Kaisar Batu dan Kaisar Utara pergi. Mereka harus menemukan dua anggota tim yang tersisa secepat mungkin. Setelah mereka pergi, Ling Han secara khusus melakukan perjalanan ke lembah Sunken Abyss. Benar saja, seperti yang dikatakan Kaisar Batu dan Kaisar Utara, tidak ada yang istimewa dari lembah ini. Ada bebatuan di mana-mana dan tidak ada tumbuhan, binatang, atau serangga yang terlihat. Ini adalah lembah yang benar-benar sunyi dan tak bernyawa. Namun, sekarang, permukaan batu lembah itu bersinar, hanya saja pancarannya tidak terlalu terang. Nyatanya, pendar ini hampir tidak terlihat di pagi hari. Hanya ketika malam tiba, cahaya lembut ini menjadi jelas. Namun, ini berubah sangat cepat, dengan cahaya menjadi terlihat di pagi hari hanya dalam waktu 7 hari. Pada tingkat ini, dapat diasumsikan bahwa cahaya ini akan menjadi seterang matahari dalam waktu 10 hari berikutnya. Ling Han kembali ke kediamannya. Setelah beberapa hari, dia melihat Kaisar Batu dan Kaisar Utara kembali, dua orang lagi di belakang mereka. Orang-orang ini memiliki aura yang kuat, dan sikap mereka seolah-olah mereka adalah pusat alam semesta. Seseorang tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangan mereka. Namun, kedua pria ini benar-benar angkuh. Keangkuhan ini tidak hanya dalam penampilan, tetapi juga dari kedalaman keberadaan mereka. Ini, izinkan aku memperkenalkan mereka, kata Kaisar Utara sambil tersenyum. Ini adalah Ni Tiancheng, saudara Ni. Dia yang termuda dari 18 murid Flying Rain Sein. Namun, bakatnya paling luar biasa. Ni Tiancheng tersenyum, senyum ini tampak relatif bersahabat. Namun, kesombongan dan keangkuhan yang terpancar darinya bisa dirasakan dari jarak 10 km. Ini adalah San Jinyi, saudara San, kata Kaisar Utara sambil menunjuk ke pria lain. Brother San adalah murid dari 6 orang suci pegunungan. San Jinyi juga mengangguk pada Ling Han, ekspresinya masih sombong. Kedua tingkatan raja ini benar-benar penuh dengan diri mereka sendiri. Di mana yang lainnya? San Jinyi bertanya. Bukankah kamu mengatakan bahwa sudah ada 12 anggota? Ada ekspresi tidak sabar di wajahnya. Tentu saja dia tidak senang. Bukankah seharusnya orang-orang ini sudah selesai mempersiapkannya sejak lama? Begitu mereka tiba, seharusnya sudah waktunya bagi mereka semua untuk berangkat. Jadi, mengapa hanya Ling Han yang ada di sini? Di mana yang lainnya? Dia benar-benar harus menunggu orang-orang yang tersisa ini. Sombong sekali, Saudara Ling. Kita telah mengisi 12 tempat di tim kita sekarang, dan pembukaan lembah Sunken Abyss juga sudah dekat. Jadi, kumpulkan yang lain, dan kita akan segera berangkat, kata Kaisar Utara sambil tersenyum. Dimengerti, Ling Han berkata dengan anggukan. Melirik Ni Tiancheng dan San Jinyi, dia merasa bahwa kedua individu ini terlalu angkuh. Dia yakin bahwa kesombongan mereka pada akhirnya akan menjadi tumor beracun bagi tim mereka. Faktanya, setelah mengetahui keberadaan lembah Sunken Abyss, Kaisar Hujan dan yang lainnya tidak keluar untuk menantang tingkatan raja lainnya. Jadi, ketujuh dari mereka tiba di aula tamu dalam waktu singkat setelah menerima berita tentang kedatangan yang lain. Setelah melihat permaisuri Luansing, Ni Tiancheng dan San Jinyi berseru kaget dan kagum. Meskipun mereka tidak bisa melihat fitur-fiturnya, hanya sosok dan auranya saja sudah cukup untuk membuat mereka terpesona dan menarik hati sanubari mereka. Ini benar-benar keindahan yang menakjubkan. Keangkuhan mereka tiba-tiba menghilang, dan mereka berdua secara aktif melangkah maju untuk memperkenalkan diri. Saya San Jinyi, saya Ni Tiancheng. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang mereka,
bahkan Kaisar Batu dan Kaisar Utara terpana oleh kecantikannya. Namun, sebagai teman baik Ling Han, mereka tentu saja tidak bisa bertindak begitu berani. Jadi, mereka tidak melangkah maju untuk memperkenalkan diri. Siapa permaisuri Luan Xing? Dalam hal kebanggaan, siapa yang bisa dibandingkan dengannya? Dia benar-benar mengabaikan Ni Tiancheng dan San Jinyi, hanya memperhatikan Ling Han. Hal ini menyebabkan Ni Tiancheng dan San Jinyi merasa lebih tidak senang dengan Ling Han. Ada kilatan aneh di matanya, dan itu adalah misteri apa yang sedang mereka renungkan atau rencanakan. Ayo pergi. 12 dari mereka berangkat ke Sunken Abyss Valley. Kediaman Ling Han cukup jauh dari lembah Sunken Abyss. Jadi meskipun mereka adalah tingkatan raja di tingkat tubuh surgawi, mereka masih perlu berjalan selama 2 hari penuh jika mereka tidak melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh. Namun, mereka tidak perlu terburu-buru, karena mereka masih punya banyak waktu sampai lembah itu terbuka. Dengan demikian, mereka baru sampai di tempat tujuan setelah berjalan kaki selama 2 hari. Pada saat ini, lembah Sunken Abyss sudah dipenuhi orang. Jenis peluang langka ini hanya akan muncul sekali setiap beberapa juta tahun. Selain itu, lembah ini akan menekan tingkat kultivasi mereka dan bahkan memungkinkan mereka untuk membentuk tim. Dengan faktor-faktor ini, bahkan peringkat 3 tingkatan raja tidak akan memiliki keuntungan yang luar biasa. Jadi, siapa yang tidak bepergian ke sini untuk menguji keberuntungan mereka? Jika mereka memperoleh kesempatan besar di lembah ini, mungkin mereka akan dapat mengubah hidup dan takdir mereka. Seorang anak ajaib bisa menjadi raja tingkat, dan tingkat raja bisa menjadi raja di antara raja. Menatap sekeliling, lembah itu sudah penuh dengan orang. Saat ini, seluruh lembah memancarkan cahaya lembut yang jelas cemerlang, namun tidak menusuk mata. Ini pasti akan menjadi kompetisi yang intens dan kejam. Semua orang berseru dengan emosi. Kompetisi ini dapat dipandang sebagai awal dari kompetisi rekrutmen Akademi Seni Bela Diri Starsen. Faktanya, Akademi Seni Bela Diri Starsen juga akan mengirim orang untuk mengamati kompetisi ini untuk mencegah kecelakaan dan mengawasi individu yang luar biasa. Bagaimanapun, bakat hanyalah aset tak berwujud, sementara kekuatan dan kecakapan bertempur adalah kualitas sejati dari tingkatan raja. Meskipun tidak semua tingkat raja akan berpartisipasi dalam kompetisi ini, setidaknya 90% dari mereka pasti akan berpartisipasi. Jika seseorang belum mencapai atau melampaui tingkat tubuh surgawi, mereka tidak memiliki pilihan selain duduk di samping dan menyaksikan kompetisi. Lembah ini hanya akan menekan level kultivasi seseorang, bukan menaikkan level kultivasi seseorang. Dengan demikian, jika seseorang berada di tingkat bulan matahari, mereka akan tetap berada di tingkat bulan matahari bahkan jika mereka memasuki lembah. Kalau begitu, mereka tidak lebih dari umpan meriam. Ling Han menyapu pandangannya ke lautan pembudidaya, dan setelah mencari lama, dia akhirnya menemukan tingkatan raja dari Long Light Galaxy. Saat ini, mereka semua berdiri bersama. Seperti yang disebutkan sebelumnya, saat mengarahkan pandangan ke seluruh alam semesta, mereka yang berasal dari galaksi yang sama secara alami akan merasa lebih dekat satu sama lain. Ini terutama terjadi pada galaksi yang lebih lemah seperti galaksi cahaya panjang. Galaksi ini hanya menghasilkan 3 tingkatan raja belaka. Setelah itu, Ling Han juga melihat Faceless. Namun, dia berada terlalu jauh, jadi Ling Han tidak berjalan untuk menyapanya. Kemudian, dia juga melihat Gu Daoyi. Di seluruh alam abadi, Ling Han kemungkinan besar adalah orang pertama yang mengetahui keberadaan Gu Daoyi. Namun, dia hanya mendengar suaranya pada saat itu, dan belum benar-benar melihatnya secara langsung. Saat ini, dia akhirnya bisa melihatnya. Dia tidak sulit ditemukan. Faktanya, dia sangat mudah ditemukan karena dia seperti burung bangau di antara sekelompok ayam. Ada wilayah kosong setidaknya 30 meter di sekitarnya, dan lingkaran orang berdiri di sekitarnya. Mata mereka menyala-nyala karena kegembiraan. Gu Daoyi tidak terlalu tampan, namun kulitnya sehalus giok dan rambutnya hitam legam seperti tinta. Auranya sangat elegan dan halus. Ini adalah janin surgawi.
Chapter 1443. Pengacau ekstrim, anjing hitam besar. Itu benar-benar janin surgawi yang dipelihara oleh seni surga 9 kematian. Permaisuri Luansing berbisik di telinga Ling Han. Faktanya, dia telah menggunakan akal surgawi untuk mengirimkan pesan ini. Jadi, kecuali ada orang suci di samping mereka, tidak ada orang lain yang bisa mendengar apa yang baru saja dia katakan. Tangannya mencengkeram pergelangan tangan Ling Han, dan bahkan dengan fisik Ling Han yang aneh, dia masih merasakan sedikit rasa sakit di lengannya. Ini adalah tanda betapa emosionalnya permaisuri Luansing. Seolah merasakan tatapan mereka, Gu Daoyi juga berbalik untuk melirik mereka. Namun, tatapannya tidak berhenti pada Ling Han. Di matanya, Ling Han secara alami tidak layak untuk diperhatikan. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada permaisuri Luansing. Matanya menyipit, dan senyuman penuh arti tersungging di sudut bibirnya. Jelas bahwa dia telah menemukan bahwa permaisuri Luansing juga berlatih seni surga 9 kematian. Sama seperti dia adalah makanan lezat bagi permaisuri Luansing, mungkin permaisuri Luansing juga merupakan makanan enak baginya. Mungkin dia bisa membantu janin surgawinya menjadi lebih luar biasa. Cepat, hentikan anjing itu. Anjing kotor ini terlalu kasar. Ia berlarian dan menggigit orang di mana-mana. Gelombang keributan menyapu kerumunan yang padat, dan dapat dilihat bahwa seekor anjing hitam besar sedang berlari dari kejauhan, sekelompok besar orang di belakangnya. Orang-orang ini memasang ekspresi marah, dan jelas terlihat bahwa mereka semua mendidih karena amarah. Ling Han tidak bisa menahan meringis. Itu tidak lain adalah anjing hitam besar dari Gua Raja Pengobatan. Saat ini, ukurannya tidak sebesar gunung, tapi seukuran anjing biasa. Bulunya hitam tinta dan berkilau seperti minyak. Namun, anjing ini benar-benar pembuat onar yang besar, menarik kemarahan banyak orang begitu tiba. Faktanya, lingkaran masalahnya bahkan lebih hebat daripada masalah Ling Han. Anjing hitam besar itu sangat provokatif saat dia berlari, berteriak, "Sialan kecil, kenapa kamu berlari begitu lambat? Bagaimana dengan kakek anjing mengambil cacat 2 kaki?" Saat dia mengatakan ini, dia memang berdiri, berlari dengan kedua kaki belakangnya. Banyak orang langsung tertawa terbahak-bahak. Namun, mereka yang mengejarnya semakin marah. "Ini terlalu menjijikkan, sialan kecil, kamu masih belum menyusul, jadilah itu. Kakek anjing akan berjalan terbalik sekarang." Bagaimana kedengarannya? Anjing hitam besar bersandar di cakar depannya seolah-olah melakukan handstand. Namun, kecepatannya masih sangat cepat. Provokasinya pasti sangat efektif. Dia melarikan diri hanya dengan menggunakan cakar depannya. Namun dia masih lebih cepat dari semua orang yang mengejarnya. Dia benar-benar menamparkan wajah mereka, lagi dan lagi. King Dog, kami pasti harus menangkap dan memotongnya menjadi 10.000 bagian. Aku belum pernah melihat anjing iblis yang tidak tahu malu sebelumnya. Dia sangat tidak tahu malu, mati. Orang-orang yang mengejar terbakar amarah, dan itu seperti api yang keluar dari mata mereka. Anjing hitam besar itu tidak hanya sangat cepat, tetapi juga sangat gesit. Dia seperti ikan di air saat dia merayap di antara kerumunan pembudidaya. Sementara itu, mereka yang mengejarnya menemukan penghalang demi penghalang, menyebabkan mereka semakin jauh di belakang anjing hitam besar itu. "Hah, bukankah ini Han kecil? Ayo, panggil aku kakek." Anjing hitam besar itu tanpa sadar berhenti saat melihat Ling Han, melambaikan tangannya untuk memberi salam. Namun, dia dalam posisi handstand sekarang, jadi sapaan ini benar-benar seaneh mungkin. Ling Han tidak bisa berkata-kata. Anjing hitam besar ini selalu tidak sopan seperti biasanya. Dia selalu mencari keuntungan dari orang lain. Wanita ini sepertinya baik-baik saja. Dia cukup cantik. Mengapa kamu tidak menjadi pelayanku? Anjing hitam besar itu menatap permaisuri Luansing, tertarik oleh pesonanya meskipun dia adalah seekor anjing. Air liur mulai mengalir dari mulutnya. Betapa berani, Ni Tiancheng segera meraung. Dia bermaksud membuat kesan yang baik di hadapan permaisuri Luansing, jadi dia segera melancarkan serangan ke anjing hitam besar itu. Banyak benda langit langsung terwujud di udara. Ini bukan benda langit dari dantiannya.
melainkan benda langit yang telah terbentuk dari teknik budidayanya. Ruang sekitarnya dipenuhi dengan benda-benda langit. Apa yang diteriakkan? Celaka jelek, lihat bagaimana kakek anjing mengaturmu. Anjing hitam besar segera melompat ke depan, secara mengejutkan menerobos serangan Ni Tiancheng. Dia kemudian dengan kejam menggigit pergelangan tangan Ni Tiancheng. Oh, Ni Tiancheng langsung melolong kesakitan. Saat itu, bahkan Ling Han merasakan sedikit kesakitan setelah digigit oleh anjing hitam besar itu. Namun, bisakah fisik Ni Tiancheng dibandingkan dengan Ling Han? Jadi, gigitan ini langsung mengeluarkan darah. Selain itu, Ni Tiancheng tidak bisa melepaskan anjing hitam besar itu, tidak peduli apa yang dia lakukan. Berangkat, Ni Tiancheng hampir menangis. Anjing hitam besar ini terlalu kasar. Itu benar-benar menggigit orang dari elit di dunia. Siapa yang pernah bertarung seperti ini? Ada retakan keras saat lengan Ni Tiancheng digigit secara brutal. Membawa lengan yang patah ini ke dalam mulutnya, anjing hitam besar itu terus melarikan diri. Ini karena orang-orang yang mengejarnya sudah tiba sebelum Ling Han. Anjing menjijikkan, kembalikan lenganku. Ni Tiancheng juga mulai mengejar anjing hitam besar itu. Meskipun dia bisa menumbuhkan kembali lengannya, melakukan itu pasti akan menghabiskan sebagian dari kekuatan hidupnya. Karena itu, dia secara alami ingin merebut kembali lengannya yang terputus. Dengan cara itu, menempelkan anggota tubuhnya yang terputus akan menghabiskan lebih sedikit kekuatan hidupnya. Ayo, kejar kakek anjing. Anjing hitam besar itu berdiri dengan kaki belakangnya lagi, berlari secepat angin. Jangan katakan bahwa kakek anjing sedang memarahi kalian, tapi kalian benar-benar sekelompok sampah. Anjing menjijikkan. Sekelompok orang berada di samping diri mereka sendiri dengan amarah saat mereka terus mengejar anjing hitam besar itu. San Jinyi tidak bisa membantu tetapi merayakan keberuntungannya. Untungnya, dia sepersekian detik lebih lambat dari Ni Tiancheng. Kalau tidak, orang dengan lengan patah mungkin adalah dia. Meskipun dia sombong, dia tidak berpikir bahwa dia lebih kuat dari Ni Tiancheng. Dengan demikian, secara alami ada ketakutan yang tertinggal di benaknya. Bagaimanapun, mungkin anjing hitam besar ini tidak benar-benar sekuat kelihatannya. Namun, dia memang misterius, dan sepertinya Origin Power tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikan kemajuannya. Selain itu, giginya yang menakutkan, dan anjing hitam besar ini benar-benar menjadi lawan yang sulit. Selain itu, dia juga sangat cepat, segera melarikan diri setiap kali dia selesai memprovokasi seseorang. Ini memberi korbannya sama sekali tidak ada kesempatan untuk membalas dendam. Ni Tiancheng benar-benar mengalami kemalangan besar. Dengan anjing hitam besar yang menyebabkan masalah di mana-mana, suasana yang awalnya serius langsung berubah menjadi kekacauan. Para pembudidaya semua tertawa terbahak-bahak saat mereka melihat anjing hitam besar berlarian dan menyebabkan masalah di mana-mana. Namun, mereka yang menjadi korbannya akan langsung marah. Kakek anjing pasti akan mencapai puncak dunia ini. Saya sedang merekrut pelayan sekarang, dan ini adalah kesempatan langka bagi Anda untuk melamar. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi. Anjing hitam besar itu terus berteriak sambil berlari. Itu adalah misteri di mana dia telah melempar lengan Ni Tiancheng yang patah. Kamu, dan kamu kakek anjing akan memberimu kesempatan, kata anjing hitam besar sambil terus menunjuk ke arah orang secara acak. Mereka yang ditunjuk secara alami menjadi marah. Sebagian besar orang di sini adalah tingkatan raja. Namun anjing ini sebenarnya meminta mereka untuk menjadi budaknya. Bagaimana mereka bisa menerima ini? Martabat tingkatan raja tidak bisa dilanggar. Beberapa orang santai, dan mereka hanya mengabaikan ini dengan senyuman, bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, dia memang misterius, dan sepertinya Origin Power tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikan kemajuannya. Selain itu, giginya yang menakutkan, dan anjing hitam besar ini benar-benar menjadi lawan yang sulit. Selain itu, dia juga sangat cepat, segera melarikan diri setiap kali dia selesai memprovokasi seseorang. Ini memberi korbannya sama sekali tidak ada kesempatan untuk membalas dendam. Ni Tiancheng benar-benar mengalami kemalangan besar. Dengan anjing hitam besar yang menyebabkan masalah di mana-mana,
suasana yang awalnya serius langsung berubah menjadi kekacauan. Para pembudidaya semua tertawa terbahak-bahak saat mereka melihat anjing hitam besar berlarian dan menyebabkan masalah di mana-mana. Namun, mereka yang menjadi korbannya akan langsung marah. Kakek anjing pasti akan mencapai puncak dunia ini. Saya sedang merekrut pelayan sekarang, dan ini adalah kesempatan langka bagi Anda untuk melamar. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi. Anjing hitam besar itu terus berteriak sambil berlari. Itu adalah misteri di mana dia telah melempar lengan Ni Tiancheng yang patah. Kamu, dan kamu kakek anjing akan memberimu kesempatan, kata anjing hitam besar sambil terus menunjuk ke arah orang secara acak. Mereka yang ditunjuk secara alami menjadi marah. Sebagian besar orang di sini adalah tingkatan raja. Namun anjing ini sebenarnya meminta mereka untuk menjadi budaknya. Bagaimana mereka bisa menerima ini? Martabat tingkatan raja tidak bisa dilanggar. Beberapa orang santai, dan mereka hanya mengabaikan ini dengan senyuman, bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sejauh ini, dia telah menyinggung hampir 1/10 orang yang ada di lembah itu. Sekarang ada sekelompok besar orang yang mengejarnya. Tepat pada saat ini, kolom cahaya tiba-tiba muncul dari lembah. Pada saat yang sama, batu emas raksasa juga melonjak ke langit, langsung mencapai ketinggian 300 meter di atas lembah. Itu kemudian berhenti dan melayang di tempatnya, memancarkan cahaya surgawi yang tak terbatas saat melakukannya. Lembah Sunken Abyss telah dibuka. Chapter 1444. Alat Sudo Sein. Setelah dibukanya lembah Sunken Abyss, semua orang langsung kehilangan minat untuk melawan anjing hitam besar yang menjijikkan. Mereka bisa membunuh anjing menjijikkan ini nanti, tapi peluang besar yang diberikan oleh Sunken Abyss Valley tidak akan muncul lagi. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada waktu berikutnya. Semua orang melonjak menuju lembah. Ketika lembah itu bersinar sebelumnya, ada penghalang mistis yang mencegah mereka masuk. Saat ini, orang pertama sudah melangkah ke sebongkah batu, yang langsung naik ke udara. Namun, itu hanya naik 6 meter ke udara, tidak naik lebih jauh. Kemudian, orang kedua dan ketiga tiba, keduanya melangkah ke bebatuan yang naik ke udara. Pertempuran yang intens segera terjadi, dan tidak lama kemudian bebatuan mengambang dari beberapa pembudidaya hancur. Batuan yang hancur ini tidak jatuh ke tanah, melainkan diserap oleh bebatuan yang mengapung di bawah kaki para pemenang. Batuan terapung ini kemudian akan tumbuh lebih besar, sehingga memungkinkan mereka untuk naik lebih tinggi ke udara. Namun, ada juga batasannya. Artinya, setiap bongkahan batu apung hanya akan memiliki jangkauan gerakan 6 meter ke arah atas dan bawah. Ketika bebatuan terapung ini semakin besar, mereka hanya akan membawa pembudidaya ke ketinggian yang lebih tinggi. Namun, jangkauan pergerakannya tidak akan meningkat sama sekali. Akibatnya, wilayah pertempuran menjadi terbatas dalam bentuk piramida. Semakin rendah, semakin intens pertempurannya. Sementara itu, semakin tinggi, semakin sedikit orang, artinya semakin sulit untuk naik lebih tinggi. Cepat, kita harus bergerak juga, kata San Jinyi. Ni Tiancheng telah kembali, meskipun ekspresinya pucat dan gelap. Dia tidak berhasil menemukan lengannya yang patah, jadi dia tidak punya pilihan selain menghabiskan kekuatan hidupnya untuk menumbuhkan yang baru. Ini secara alami menyebabkan kerusakan besar pada kekuatan hidupnya. Namun, jika dia bisa menemukan harta karun alam, mungkin dia masih bisa mendapatkan kembali kekuatan hidup yang hilang ini. Sementara itu, ada ekspresi kebencian di matanya saat dia menatap Ling Han. Ini karena dia telah melihat Ling Han disambut oleh anjing hitam besar itu, dan karena dia tidak dapat menangkap anjing hitam besar itu, dia secara alami menumpuk semua kemarahan dan kebenciannya pada Ling Han. Ini benar-benar kebencian yang tidak pantas. Ling Han mencatat ini, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Jika Ni Tiancheng benar-benar berani menargetkannya, dia pasti akan membalas dan menekannya. Mereka hanya sekutu sementara, bagaimanapun juga,
dan aliansi ini secara alami akan runtuh begitu mereka mencapai ketinggian Chutov. Dengan demikian, Ling Han tidak berniat membantu Ni Tiancheng atau San Jinyi mencapai hasil yang baik. Satu-satunya alasan dia tidak langsung bermusuhan adalah untuk memberikan wajah Kaisar Utara dan Kaisar Batu. Lagi pula, merekalah yang memberitahunya tentang Akademi Seni Bela Diri Pasir Bintang dan Lembah Sun Ken Abyss. Tentu saja, keduanya adalah peristiwa besar, dan Ling Han pada akhirnya akan mengetahui tentang mereka bahkan jika mereka tidak memberitahunya. Tim 12 memasuki lembah. Ada bebatuan mengambang di mana-mana, dan seolah-olah batu itu tidak akan pernah bisa habis. Jadi, masing-masing dari 12 tingkatan raja dengan cepat menemukan batu apung untuk diinjak. Mereka semua naik ke ketinggian 6 meter, di mana mereka kemudian mulai mencari lawan. Celestial Maiden, aku pasti akan melindungimu, San Jinyi berkata kepada Permaisuri Luansing. Aku juga akan, Ni Tiancheng buru-buru berkata. Tampak ketidaksenangan langsung menyebar ke seluruh wajah Kaisar Utara dan Kaisar Batu. Meskipun Permaisuri Luansing tidak memperkenalkan dirinya, siapapun yang memiliki mata akan menyadari bahwa dia menjalin hubungan dengan Ling Han. Mereka semua dalam aliansi sekarang, jadi apakah itu benar-benar ide yang bagus untuk menggoda rekan dari sesama sekutu? Ini sangat kasar. Namun, San Jinyi dan Ni Tiancheng tidak memperhatikan hal ini, terus menyukai Permaisuri Luansing. Seolah-olah Ling Han tidak ada di mata mereka. Selain itu, jelas bahwa mereka sengaja mengabaikan hubungan mereka dan mencoba mencuri Permaisuri Luansing darinya. Di mata mereka, Ling Han sama sekali tidak layak untuk seorang wanita cantik dan menawan seperti Permaisuri Luansing. Hanya keajaiban tertinggi seperti mereka yang layak untuknya. Namun, jika mereka menghabiskan waktu untuk mengumpulkan beberapa informasi, mungkin kepercayaan diri mereka tidak akan sepenuh sekarang. Ini karena Ling Han adalah pangkat 2 tingkat raja. Dengan kata lain, dia tidak lebih lemah dari mereka. Sementara itu, Permaisuri Luansing bahkan lebih menakutkan, secara publik diakui sebagai salah satu tingkatan raja paling kuat. Namun, bagaimana mereka bisa keluar untuk mengumpulkan informasi? Pertama, mereka adalah individu yang sangat sombong yang memandang rendah semua keajaiban dan tingkatan raja lainnya. Kedua, mereka benar-benar terpesona oleh sosok dan pesona permaisuri. Ling Han tersenyum tipis dan mencegah Permaisuri Luansing menyerang mereka. Dia menggunakan akal surgawi untuk mengirimkan pesan, berkata, kami akan menendang mereka saat kami mencapai puncak. Tentu, Permaisuri Luansing menjawab, senyum memabukkan di wajahnya. Namun, sayang sekali tidak ada yang bisa melihat senyuman ini. Dengan kepribadiannya, dia akan langsung membunuh siapa saja yang dia benci. Namun, karena Ling Han punya rencana lain, tidak ada salahnya menunggu lebih lama. Kelembutan dan pengertiannya hanya dimiliki oleh satu orang Ling Han. Sudah ada arus permusuhan yang menyapu tim 12. Namun, permusuhan ini masih belum muncul ke permukaan dan meledak. Mereka mulai menyerang tim lain. Sejak aturan mengizinkannya, sebagian besar pembudidaya di sini telah memilih untuk membentuk tim. Bagaimanapun, mereka yang sendirian jelas akan sangat dirugikan. Jadi, ada 3 tim, 7 tim, dan tim lain dalam berbagai bentuk dan ukuran. Tim-tim yang memiliki kurang dari 12 anggota kemungkinan besar tidak berhasil merekrut cukup banyak anggota. Bagaimanapun, bahkan galaksi super besar hanya bisa menghasilkan 10 atau lebih tingkatan raja. Sedangkan galaksi besar hanya bisa menghasilkan 7-8, sedangkan galaksi kecil hanya bisa menghasilkan 3-4. Jika tingkatan raja tidak akrab satu sama lain, siapa yang berani mempercayakan punggung mereka kepada orang asing? Tim seperti tempat Ling Han berada relatif jarang. Secara umum, pembudidaya tidak akan mempercayai orang-orang dari galaksi asing dengan mudah. Tim pertama yang mereka temui adalah tim yang terdiri dari 3 orang. Meski hanya ada sedikit orang, kekuatan mereka tidak lemah. Bagaimanapun, tingkat kultivasi semua orang telah ditekan ke tahap awal dari tingkat ekstrim rendah dari tingkat tubuh surgawi. Dengan demikian, bahkan jarak antara peringkat 3 tingkat raja dan peringkat 1 tingkat raja tidak terlalu besar. Ni Tiancheng telah dipermalukan sebelumnya, jadi dia secara alami ingin mendapatkan kembali wajahnya sekarang. Jadi,
Dia adalah orang pertama yang bertanggung jawab. Dia memanggil cabang persik yang memiliki 7 bunga di atasnya, masing-masing memancarkan keharuman yang samar dan menyegarkan. Ledakan mencambuk cabang persik ini, seolah-olah pohon yang menjulang tinggi langsung terwujud ke dunia, menekan tanah dan mengangkat langit. Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasa heran. Alat dewa apa ini? Sepertinya cukup mengesankan. Ini adalah Celestial Brand yang dirumorkan, seru Kaisar Utara. Dia berbalik untuk menjelaskan hal ini kepada yang lain, berkata, menurut legenda, selama periode transformasi langit, pohon surgawi pernah muncul di kehampaan. Itu menyapu alam semesta, memiliki kekuatan mendalam yang mencegah siapapun mendekatinya. Sayangnya, mungkin itu telah menerima kerusakan yang signifikan saat melewati kehampaan, dan ini menyebabkannya mengerut dan mati dengan sangat cepat. Namun, itu masih menghasilkan satu buah yang diperoleh oleh Flying Rain Saint. Setelah menanam buah ini dan menggunakan semua jenis tanah dewa untuk merawatnya, akhirnya ia bertunas dan tumbuh setelah 900 juta tahun. Ini adalah pohon persik surgawi, dan hanya menghasilkan 2 buah setiap 100 juta tahun. Bagi para pembudidaya, buah-buahan ini adalah herbal hebat yang luar biasa yang dapat dibandingkan dengan buah sein yang paling langka. Namun, ini hanyalah pohon anak. Pohon induk kemungkinan besar akan menghasilkan buah yang lebih baik. Bagaimanapun, ini adalah asal dari pohon surgawi. Tuanku bekerja sama dengan Flying Rain Saint sekali, mencoba menentukan dari mana pohon induk itu berasal. Namun, sayang sekali mereka akhirnya muntah darah meskipun mereka telah menggunakan teknik yang menantang surga. Mereka tidak dapat menemukan sedikit pun informasi baru. Bagaimanapun, cabang yang dipegang saudara Ni tidak lain berasal dari pohon anak. Itu dapat dipandang sebagai alat sein, sesuatu yang dapat disempurnakan menjadi alat pseudo sein. Alat pseudo sein, tidak heran itu sangat mengesankan. Itu mampu melepaskan aura penekan surga segera setelah dipanggil. Ling Han dan teman-temannya saling bertukar pandang, semuanya mencapai spekulasi yang mungkin mendekati kebenaran pohon induk itu berasal dari alam surgawi. Ini hampir pasti karena hanya alam surgawi yang mampu memelihara herbal hebat yang berada di atas level immortal. Senyum angkuh muncul di wajah Ni Tiancheng. Ini seharusnya menjadi rahasia penting, tetapi dia ingin pamer dan juga mengesankan permaisuri Luan Xing. Karena itu, dia mengizinkan Kaisar Utara untuk menjelaskan rahasia alat pseudo sein miliknya. Dia meraung keras saat dia mengayunkan cabang persik ke arah 3 lawannya. Bunga yang tak terhitung jumlahnya langsung mekar di udara, masing-masing subur dan penuh dengan vitalitas. Hampir tidak mungkin untuk menentukan apakah bunga-bunga ini nyata atau ilusi. Meledak, Ni Tiancheng berteriak. Pa. Bunga persik langsung meledak, kekuatannya yang menghancurkan menyebabkan 3 kelompok itu melolong kesakitan. Mereka semua jatuh dari batu apung mereka. Pada saat yang sama, bebatuan terapung ini meledak berkeping-keping, pecahan-pecahan ini diserap oleh bebatuan mengambang di bawah kaki Ling Han dan yang lainnya. Chapter 1445. Menghancurkan kekuatan. Faktanya, dalam jurang ini, bahkan Saint Tools akan tertekan, tidak bisa melepaskan kekuatan penuh mereka. Dengan demikian, wajar jika pseudo Saint Tools akan lebih ditekan. Namun, materi suci adalah materi suci. Ini analog dengan bagaimana peringkat 3 tingkat raja masih akan sedikit lebih kuat daripada peringkat 2 dan peringkat 1 raja bahkan ketika tingkat kultivasi mereka ditekan. 3 lawan Ni Tiancheng hanya berada di peringkat 1 tingkat raja, jadi bagaimana mereka bisa menentangnya, peringkat 2 tingkat raja? Selain itu, jarak di antara mereka hanya diperlebar oleh alat pseudo Saint Ni Tiancheng. 3 peringkat 1 tingkat raja yang dikalahkan sama sekali tidak mengejutkan. Namun, fakta bahwa mereka telah dikalahkan dengan begitu cepat masih menyebabkan Ling Han merasa sedikit heran. Dia tidak bisa membantu tetapi melirik cabang persik.
Kapan aku bisa menggali pohon anak itu dan memindahkannya ke menara hitam? Dia ingin makan buah persik surgawi. Meskipun buah persik surgawi ini tidak dapat memenuhi namanya lagi, mereka hanya dapat dianggap sebagai buah persik abadi. Ling Han tidak mempermasalahkan hal ini. Flying Rain Sein pasti akan melolong marah jika dia tahu tentang pikiran Ling Han. Anda mungkin tidak keberatan, tapi saya keberatan. Itu pohon surgawi saya. Setelah menyerap 3 batu apung, Ling Han dan yang lainnya naik ke ketinggian 9 meter. Karena bebatuan terapung telah diserap secara merata oleh mereka, mereka secara alami tidak dapat menembak dengan ketinggian yang sama, seolah-olah salah satu dari mereka telah menyerap ketiga batu apung tersebut. Namun, mereka tidak mempermasalahkan hal ini, dan mereka terus mengambil batu apung milik orang lain. Setelah dikalahkan di sini, seseorang tidak akan kehilangan hak untuk bersaing. Sebaliknya, mereka hanya perlu memulai dari awal lagi. Dengan demikian, tim 3 yang jatuh segera menemukan 3 batu apung lainnya dan naik ke langit. Mereka baru saja mulai, jadi kerugian mereka tidak besar. Sementara itu, Ling Han dan yang lainnya menemukan tim yang terdiri dari 7 orang. Tim ini mendekati mereka dengan agresif, namun ekspresi mereka berubah secara drastis begitu mereka menatap Permaisuri Luansing. Mereka dengan panik berbalik untuk melarikan diri, bahkan tidak berani terlibat dalam pertempuran. Ni Tiancheng, Kaisar Utara, dan yang lainnya sangat bingung. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka sudah begitu kuat sehingga mereka bisa menakuti orang lain hanya dengan aura mereka saja? Namun, Ling Han dan teman-temannya tersenyum penuh arti. Permaisuri Luansing bergelar King Tier Assassin. Meskipun kebanyakan orang hanya mengetahui gelarnya dan bukan penampilannya, terbukti bahwa tim yang melarikan diri dari 7 tahu tentang penampilannya. Selain itu, sangat mungkin mereka pernah menderita di tangannya sebelumnya. Dengan demikian, mereka telah membatu segera setelah melihatnya, melarikan diri bahkan tanpa berani terlibat dalam pertempuran. Permaisuri adalah peringkat 3 tingkat raja, meskipun kultivasinya telah ditekan, dia masih memiliki keuntungan luar biasa atas mereka. Tidak hanya itu, tim Ling Han juga telah mencapai jumlah maksimal 12 orang. Mereka terus meluncur ke atas. Sebagian besar waktu, hanya Ni Tiancheng dan San Jinyi yang melakukan kerja keras. Masing-masing mencoba yang terbaik untuk mengesankan Permaisuri Luansing. Faktanya, San Jinyi juga sangat luar biasa, memiliki alat dewa yang dibentuk dari beberapa jenis batu dewa yang langka. Alat dewa ini hanya seukuran telapak tangan, namun sangat berat. Ketika dilemparkan ke arah lawan, itu pasti bisa melukai daging mereka dan mematahkan tulang mereka, terlepas dari seberapa kuat pertahanan mereka. Itu tidak dipalsukan dari bahan suci, melainkan terdiri dari batu dewa level 16 atau lebih. Namun, setelah ditempa oleh Sein, itu bisa dianggap sebagai alat dewa terkemuka, bahkan di antara tingkat sungai abadi. Alat dewa ini disebut Pegunungan 6 Elemen, nama yang sangat mirip dengan gelar orang suci 6 pegunungan. Faktanya, ini memang replika alat suci 6 gunung. Tidak hanya bisa digunakan untuk menghancurkan orang, tapi bahkan bisa meluas menjadi gunung. Saat jatuh, itu akan bisa meratakan semua yang ada di bawahnya. San Jinyi dan Ni Tiancheng bekerja sama, mengandalkan kekuatan dari 2 harta mereka untuk mengalahkan siapapun yang berani menghalangi mereka. Hanya sedikit orang yang bisa menahan kekuatan mereka yang luar biasa. Setengah hari berlalu, dan mereka sudah mencapai ketinggian 300 meter. Namun, ini hanya 1/10 dari perjalanan mendaki lembah. Mereka masih sangat jauh dari batu besar yang melayang di atas lembah. Meski selalu ada pemenang untuk kompetisi di Sunken Abyss Valley, tidak ada yang pernah berhasil mencapai ketinggian batu raksasa sebelumnya. Ini terkait langsung dengan kualitas dan jumlah pesaing. Bahkan jika ada seseorang yang lebih berbakat daripada siapapun dalam sejarah dan tak tertandingi di dunia, mereka masih akan gagal mencapai batu raksasa jika tidak ada cukup persaingan untuk memungkinkan ini. Hanya ketika bakat melimpah dan persaingan ketat, barulah seorang raja di antara raja-raja bisa muncul. Orang ini akan menginjak kepala tingkatan raja lainnya yang tak terhitung jumlahnya saat mereka secara bertahap naik ke puncak. Saat ini, Gu Daoyi sedang menatap batu besar di langit, gambar alam semesta dan benda langit berkedip di matanya. Bintang besar yang tak terhitung jumlahnya lahir dan hancur.
Jika Ling Han melihat ini, dia pasti akan menyadari bahwa inilah kekuatan penciptaan dan kehancuran. Dengan memiliki kedua kekuatan ini sekaligus, seseorang akan dapat menghancurkan penghalang di luar angkasa dan menempa jalan menuju alam surgawi. Bagaimanapun, ini tidak aneh. Bagaimanapun, Gu Daoyi awalnya adalah keajaiban alam surga, seseorang yang telah melampaui puncak level immortal. Saat ini, dia telah terlahir kembali dengan janin surgawi, dan ini secara alami mempercepat kultivasinya bahkan lebih. Dengan demikian, dia tidak akan menghadapi penghalang antara level kultivasi. Namun, dia masih akan dibatasi oleh tingkat kultivasinya, jadi dia tidak bisa benar-benar menggunakan kekuatan penciptaan dan kehancurannya. Meski begitu, masih ada sedikit petunjuk tentang Sain Li yang mungkin terpancar dari tubuhnya. Itu juga karena inilah dia mampu menaklukkan begitu banyak tingkatan raja. Di sekelilingnya, ada 23 tingkat raja yang berdiri dengan hormat di atas batu apung mereka. Meski jumlah maksimal satu tim adalah 12 orang, tidak ada yang bisa menghentikan mereka untuk membentuk dua tim. Semua tingkatan raja memakai ekspresi kuat saat mereka berjaga di sekitar Gu Daoyi, dan seolah-olah mereka sedang menatap dewa. Tanpa dia perlu bergerak, dua tim penjaga Gu Daoyi dengan mudah menyingkirkan lawan yang menghalangi jalan mereka. Faktanya, bahkan ada peringkat dua tingkat raja di antara para pengikutnya. Ketika Gu Daoyi melihat Ling Han dan yang lainnya, pandangannya tertuju pada permaisuri Luan Xing beberapa saat lagi. Namun, dia tidak memerintahkan pengikutnya untuk menyerang mereka. Tidak perlu terburu-buru. Bagaimanapun, buah segar seperti dia harus ditangkap sendiri olehnya. Ling Han dan yang lainnya bangkit dengan sangat sedikit perlawanan. Bagaimanapun, kompetisi baru saja dimulai, jadi masih banyak keajaiban inferior yang bukan tingkatan raja yang mencoba menguji keberuntungan mereka. Jika mereka menemukan tingkatan raja, nasib mereka umumnya akan ditentukan. Saat mereka naik lebih tinggi dan lebih tinggi, itu juga menjadi semakin sulit untuk menemukan lawan yang cocok. Dengan intensitas kompetisi, keajaiban yang lebih lemah sama sekali tidak dapat naik ke ketinggian yang lebih tinggi. Kapanpun mereka mencapai ketinggian yang sangat tinggi, mereka akan dikalahkan dan dirobohkan dengan kejam, lagi dan lagi. Mereka yang bisa mempertahankan posisi mereka di ketinggian adalah elit sejati. Saat ini, ada hampir 1000 tim di eselon 1. Sementara itu, ada pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di bawah mereka, semua mencoba untuk berjuang ke atas. Karena para pembudidaya yang kalah dapat memulai dari awal lagi, secara alami akan ada aliran pembudidaya yang tak ada habisnya yang muncul untuk mereka kalahkan. Tentu saja, ini mengingat masih ada cukup waktu. Mencapai ketinggian lembah menandakan kesimpulan dari tahap pertama. Sejak saat itu, bertarung sebagai satu tim dilarang. Selain itu, menurut kabar angin, tidak ada yang pernah bisa mendaki 300 meter terakhir. Sesuai pola kompetisi sebelumnya, ketika orang atau tim pertama mencapai ketinggian yang sama dengan lembah, kompetisi lembah Sunken Abyss juga akan memulai hitung mundur. Sejak saat itu, kompetisi hanya akan berlangsung selama 3 hari lagi. Jika waktu ini habis, orang yang berdiri di ketinggian tertinggi akan dinobatkan sebagai pemenang kompetisi. Bagaimanapun, setelah bertahun-tahun, semua orang sangat penasaran untuk mencari tahu apa yang terjadi jika seseorang berhasil memanjat batu raksasa di puncak. Atau dengan kata lain, semua orang ingin tahu apakah mereka akan menerima hadiah yang belum pernah dilihat sebelumnya. Sayang sekali tidak ada yang pernah berhasil sebelumnya. Kaisar Utara dan Kaisar Batu berbicara secara bergantian lagi. Mereka sudah mencapai ketinggian 2400 meter, dan ini sudah tidak jauh dari puncak lembah. Ini juga menandakan bahwa aliansi mereka akan segera berakhir. Seseorang datang. Ni Tiancheng tiba-tiba berseru. Dia menatap ke depan, niat membunuh mengalir dari tubuhnya. Ling Han melirik, namun dia segera mengulurkan tangan untuk menghentikan Ni Tiancheng menyerang. Mereka adalah teman-temanku. Ini adalah tim yang terdiri dari 5 orang. 4 diantaranya dikenali Ling Han tanpa wajah, Yang Lin, Yue Ying, dan Cloud Maiden.
kakak Ling keempat orang itu segera memanggil salam. Ling Han mengangguk sebagai jawaban sebelum mulai menyapa mereka satu persatu. Faktanya, tim 5 mereka tidak terlalu kuat. Namun, mereka memiliki Yang Lin di tim mereka. Ini adalah seseorang dengan gelar anak surgawi. Memang, Yang Lin adalah seseorang yang dengan santai dapat menemukan alat suci saat berkeliaran. Dengan demikian, mereka umumnya hanya menemukan pembudidaya yang lebih lemah dalam pendakian mereka ke ketinggian ini. Dengan kata lain, mereka sebenarnya berhasil mencapai ketinggian ini tanpa banyak kesulitan. Ling Han merasa mereka harus berhenti mendaki setelah mencapai ketinggian 3.000 meter. Pertama, mereka bisa mempertahankan kekuatan mereka sebagai sebuah tim, saling menjaga dan melindungi. Kedua, mereka dapat menghindari menemukan tingkat raja terbaik. Ketika batas waktu 3 hari akan segera berakhir, mereka kemudian dapat melakukan lompatan ke tahap kedua, dengan demikian memperoleh hak untuk menerima berkat langit dan bumi. Bagaimanapun, bebatuan terapung hanya memiliki jangkauan gerakan 6 meter ke arah atas dan bawah. Dengan demikian, mereka dapat dengan mudah mencapai tujuan ini jika mereka menghitung posisi mereka dengan cermat. Chapter 1446. Mempertanyakan Ni Tiancheng sangat marah. Ling Han benar-benar berani memblokirnya. Sialan, mereka ada di sini untuk memperjuangkan kesempatan besar, bukan untuk mengejar teman lama. Ada tatapan dingin di matanya, namun setelah mengingat rencana mereka, dia dengan paksa menekan keinginannya untuk meledak dalam kemarahan. Setelah mencapai ketinggian lembah, dia dan San Jinyi akan melancarkan serangan mendadak dan menjatuhkannya dari batu apung. Mereka akan membuatnya jatuh dari surga ke neraka. Itu pasti akan menjadi perasaan putus asa yang tak tertandingi bagi Ling Han. Saudara Ling, kita akan berdebat nanti, kata Faceless sambil tersenyum. Sejak menumbuhkan wajah, ekspresinya juga mulai menjadi semakin kaya dan hidup. Tentu, kata Ling Han dengan anggukan. Hanya setelah mengobrol sebentar, Yang Lin dan yang lainnya melayang-layang di atas batu apung mereka. Karena mereka semua telah berjuang keras untuk mencapai ketinggian ini, dan karena tim pada ketinggian ini semuanya sangat kuat, tidak ada yang mau terburu-buru terlibat dalam pertempuran dengan yang lain. Faktanya, bahkan Gu Daoyi tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa menghancurkan semua elit di ketinggian ini. Karena kultivasi mereka telah ditekan ke tingkat yang sama, celah kekuatan di antara mereka juga terlalu kecil. Mereka yang berani membuat musuh semua orang pasti akan dihancurkan paling cepat. Namun, ada juga pengecualian. Lebih tepatnya, ada seekor anjing yang merupakan pengecualian dari aturan ini. Anjing hitam besar juga telah muncul, dan dia jelas tidak membentuk tim dengan siapapun. Siapa yang berani membentuk tim dengannya? Untuk tidak mengatakan apapun tentang digigit di belakang oleh anjing ini, hanya tatapan bermusuhan dari puluhan ribu pembudidaya sudah cukup untuk menekan siapapun sampai mati. Namun, gaya bertarung anjing hitam besar ternyata sangat sederhana. Dia hanya akan menabrak lawan-lawannya. Tabrakan ini pasti akan menjatuhkan lawan-lawannya dari batu apung mereka. Itu karena fisik anjing hitam besar yang kuat dan hampir kebal terhadap origin power sehingga dia dapat mengikuti kompetisi ini seperti ikan yang dibawa ke air. Namun, mulutnya tetap beracun seperti biasanya. Jadilah itu jika dia mengalahkan lawannya. Namun, dia masih bersikeras untuk menggigit dan bahkan mengejek mereka, menyebabkan semua lawannya meledak dalam kemarahan saat mereka jatuh ke dasar lembah. Jika mereka bisa terbang ke lembah ini, pasti akan ada puluhan ribu orang yang mengejar anjing hitam besar saat ini. Say, hidupku benar-benar sepi seperti salju yang turun. Benar-benar dingin di ketinggian setinggi ini. Kakek anjing benar-benar merasa kasihan karena sudah begitu kuat. Anjing hitam besar itu berdiri tegak di atas batu apung miliknya sambil berpura-pura menjadi makhluk terkuat di dunia. Orang-orang di atas, kakek anjing akan datang. Datang dan jadilah pelayan manusia kakek anjing. Ucapannya langsung menyinggung semua orang di lembah. Bahkan Gu Daoyi menyipitkan matanya dan mengalihkan pandangannya dari permaisuri Luan Xing,
mencuri beberapa pandangan ekstra ke anjing hitam besar itu. Dia telah menjalani 9 kehidupan sebelumnya, dan meskipun masing-masing dari kehidupan ini hanya sangat singkat, selain yang pertama, kehidupan ini masih berlangsung setidaknya selama 1 juta tahun. Namun, selama jutaan tahun ini, dia tidak pernah menemukan sesuatu yang istimewa tentang anjing hitam besar itu. Setelah bereinkarnasi ke dalam kehidupannya yang ke-10, seolah-olah anjing hitam besar itu juga memperoleh kesempatan besar. Ini sangat aneh, bahkan dia sedikit heran. Namun, anjing ini benar-benar, Gu Daoyi tidak akan pernah membiarkan anjing bejat seperti ini mengikutinya. Dia adalah seseorang yang memiliki tujuan untuk membobol alam surgawi dan mendapatkan kekuatan yang tak tertandingi. Jika ada seekor anjing yang terus-menerus memprovokasi orang-orang di sekitarnya, itu akan menjadi mukjizat sejati jika dia tidak terbunuh dalam waktu yang sangat singkat. Bagaimanapun, dia tidak akan menjadi elit setelah memasuki alam surga lagi. Selain itu, meskipun janin surgawinya luar biasa, seberapa kuat alam surgawi? Pasti akan ada fisik kuat yang bisa menyaingi kekuatan luar biasa dari divine fetusnya. Dengan demikian, fisiknya hanya bisa dianggap sebagai salah satu yang paling kuat, bukan yang paling kuat. Abaikan anjing itu. Mari kita bergegas dan menyerbu ke puncak, kata Gu Daoyi. Dia mengarahkan pandangannya ke batu emas raksasa yang melayang di langit. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia bisa memanjat batu ini, dia pasti akan mendapatkan keuntungan yang tak terukur. Untuk menanamkan perasaan seperti itu dalam dirinya, seseorang yang pernah menjadi surgawi, batu besar ini jelas merupakan tujuan yang harus dia raih. Setelah kedamaian sesaat, pertempuran sengit segera mulai berkobar lagi. Sebuah tim yang terdiri dari 12 orang dengan agresif menyerang Ling Han dan yang lainnya, langsung menyerang mereka bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ni Tiancheng dan San Jinyi menyerbu untuk menemui mereka. Namun, mereka tidak dapat menekan orang-orang ini bahkan setelah memanggil senjata ampuh mereka. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang ditekan dengan kejam. Lagi pula, lawan mereka juga sangat kuat, dan mereka juga memiliki keuntungan besar dalam hal jumlah. Tim beranggotakan 12 orang ini bukanlah tim yang mereka berdua bisa tangani sendiri. Kaisar Utara dan Kaisar Batu buru-buru bergegas untuk membantu. Meski begitu, mereka masih tidak dapat mengubah kerugian mereka menjadi keuntungan. Kaisar Hujan sangat ingin bertarung, jadi dia meraung keras sebelum juga bergabung ke dalam pertempuran. Melihat ekspresi bersemangat di wajah kedua muridnya, Ling Han menyeringai sebelum mengangguk setuju. Melihat ini, Ding Ping dan Jiu Yao juga menyerbu untuk bergabung dalam pertempuran. Ding Ping mewakili kekuatan murni, dan tidak ada orang dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya yang dapat menyaingi kekuatannya. Dia meluncurkan pukulan, dan kekuatan padat yang dikemas ke dalam pukulan ini setidaknya 1 bintang lebih kuat daripada peringkat 3 tingkat raja. Sementara itu, Jiu Yao adalah seseorang yang mengambil jalan keanehan. 9 pola surgawi di lengannya menyala, berubah menjadi 9 binatang iblis yang kuat yang masing-masing sama kuatnya dengan dia. Ketika 10 dari mereka bekerja sama, itu setara dengan Jiu Yao mendapatkan bintang ekstra kehebatan pertempuran. Sekilas, ini tidak tampak sekuat Ding Ping. Namun, 9 binatang iblis ini semuanya adalah makhluk abadi. Selain itu, tubuh Jiu Yao juga bisa berubah menjadi kondisi seperti kabut. Kemampuan pertahanannya yang kuat bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh Ding Ping. Jadi, ketika mencoba untuk menentukan siapa di antara mereka yang lebih kuat, ini bukanlah sesuatu yang dapat disimpulkan dari kekuatan atau tingkat kultivasi mereka saja. Namun, ketika datang ke pertempuran di Sunken Abyss Valley, cukup jelas bahwa semakin kuat kemampuan ofensif seseorang, semakin besar keuntungan mereka. Ini karena akan sangat sulit untuk mempertahankan batu apung di bawah kaki seseorang, terlepas dari seberapa mengesankan kemampuan bertahan seseorang. Ambil contoh, Ling Han. Dia bisa berdiri di sana dan membiarkan setiap tingkat raja di jurang ini menyerangnya. Bahkan dalam menghadapi serangan seperti itu, dia bisa menjamin bahwa dia tidak akan menerima sedikit pun kerusakan. Namun,
dia tidak dapat menjamin bahwa batu apung di bawah kakinya juga akan tetap tidak terluka. Kaisar Hujan sedang mengembangkan jalur dominasi, jadi dia bahkan tidak mempertimbangkan untuk menargetkan bebatuan mengambang di bawah kaki lawan-lawannya. Sebaliknya, dia hanya menyerang para pembudidaya. Begitu dia mengalahkan mereka, bebatuan mengambang di bawah kaki mereka secara alami akan menjadi miliknya. Ini jelas beberapa kali lebih sulit daripada hanya menargetkan batu apung. Namun, ini adalah seberapa keras keinginan Kaisar Hujan. Ini sangat tidak menyenangkan Ni Tiancheng dan San Jinyi. Namun, mereka sedang sibuk sekarang, jadi mereka tidak punya waktu luang atau energi untuk mengungkapkan ketidaksenangan mereka. Setelah beberapa saat, Suran dan Heavenly Phoenix Divine Maiden juga bergabung dalam pertempuran. Sementara itu, dengan mempertimbangkan identitasnya, Notionless Saint tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Bagaimanapun, secara alami di bawahnya untuk bertengkar dengan junior ini. Di sampingnya, Ling Han dan Permaisuri Luan Xing memimpin pertempuran. Jika ada yang menghadapi bahaya, mereka juga bisa bergegas membantu. Bagaimanapun, ini sudah cukup. Meski mereka masih dirugikan dalam hal jumlah, mereka sudah lebih kuat dari lawan mereka. Kaisar Hujan adalah yang pertama mencapai kemenangan, meledakkan lawannya dari batu apung miliknya. Setelah celah ini dibuka, lawan mereka yang tersisa mulai jatuh seperti kartu domino, entah terlempar dari batu apung mereka atau batu apung mereka hancur. Namun, bahkan setelah mengalahkan lawan yang kuat ini, mereka hanya berhasil bangkit sejauh 9 meter. Dari sini, bisa dilihat betapa sulitnya menempuh 300 meter terakhir tahap kedua. Tidak hanya mereka harus mengalahkan beberapa lusin orang, tetapi mereka semua akan menjadi lawan yang sangat kuat. Lagi pula, lawan ini juga adalah orang-orang yang merangkak dengan menginjak mayat orang lain. Meskipun para pembudidaya yang kalah dapat terus bangkit, hanya ada waktu 3 hari. Jadi, untuk mencapai batu besar di langit akan menjadi tugas yang sangat sulit. Dalam tahun-tahun kompetisi yang tak terhitung jumlahnya ini, tidak ada yang pernah berhasil menaiki batu emas raksasa itu. Ini adalah kesaksian dari sulitnya tugas itu. Betapa sombongnya kalian berdua, yang lain semua berpartisipasi dalam pertempuran. Jadi mengapa kalian berdua tetap tinggal untuk menonton? Setelah pertempuran, Ni Tiancheng segera mulai melampiaskan amarahnya pada Ling Han dan Sein Notionless. Ding Ping dan Jiu Yao segera melangkah maju, menghalangi Ling Han di belakang mereka. Ada kilatan mengancam di mata mereka saat mereka berhadapan dengan Ni Tiancheng. Pertama, pertarungan sudah dimenangkan. Kedua, apakah tuan kita perlu secara pribadi mengambil bagian dalam pertempuran seperti itu? Mereka bertanya dengan sikap angkuh. Ni Tiancheng hampir meledak karena marah. Ling Han terlalu sombong, dia benar-benar menggunakan kedua muridnya untuk menghadapinya. Namun, dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa kedua murid ini baru saja maju ke tingkat tubuh surga. Di dunia luar, dia bisa dengan mudah menekan mereka hanya dengan satu tangan. Namun di sini, bahkan dengan alat Sudoseinnya, dia masih tidak memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa mengalahkan mereka. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan kehebatan pertempuran mereka saat itu. Jika dia bertarung melawan mereka 2 lawan 1, dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri bahwa dia bisa menang. Chapter 1447. Penutupan tahap pertama. San Jinyi tiba di samping Ni Tiancheng pada saat ini, berkata, "Tidak bisakah kita mengakhiri pertempuran lebih awal jika kita semua menyerang sekaligus? Jangan lupa, kami adalah tim. Yang paling penting adalah keuntungan tim secara keseluruhan." Ding Ping dan Jiu Yao ingin membalasnya. Namun Ling Han menepuk pundak mereka, berkata, "Baik, kita akan bertarung dengan memikirkan keuntungan tim secara keseluruhan lain kali. Saya juga akan berpartisipasi dalam pertempuran." San Jinyi dan Ni Tiancheng saling pandang, senang di mata mereka karena rencana mereka akan segera berhasil. Mereka ingin menargetkan Ling Han, jadi mereka secara alami perlu memahami kekuatan Ling Han terlebih dahulu. Bagaimanapun, seseorang hanya bisa memastikan kemenangan jika mereka memahami lawan mereka. Selain itu, karena kedua muridnya sudah begitu kuat,
Mungkinkah Ling Han lebih lemah dari mereka? San Jinyi dan Ni Tiancheng tidak ingin menggali sendiri ke dalam lubang. Jika Ling Han terlalu kuat, mereka akan memilih untuk menunggu lebih dulu. Ling Han tersenyum tipis. Dia bisa dengan mudah menebak pikiran San Jinyi dan Ni Tiancheng. Ketika mereka menemukan tim lain, Ling Han memang berpartisipasi dalam pertempuran itu. Dia dengan santai menjentikkan jarinya, mengirimkan gelombang pedang Qi ke arah lawannya. Ini bisa dilihat sebagai teknik yang relatif kuat. Namun, dalam hal kualitas yang luar biasa, Ling Han sepertinya tidak menunjukkan apapun. Notionless Sein tidak bisa menahan rasa gatal, jadi dia juga berpartisipasi dalam pertempuran. Namun, dia tidak melepaskan aura Sain Li-nya. Ini adalah kartu trufnya, jadi dia pasti tidak akan menggunakannya sampai saat-saat paling kritis. Hanya permaisuri Luan Xing yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran apapun. Namun, dia adalah kecantikan menawan yang mereka semua kagumi dan kagumi. Jadi siapa yang akan melangkah maju untuk mengkritiknya? 2.400 meter, 2.700 meter, 2.970 meter. Pada ketinggian ini, hanya ada sedikit tim yang tersisa hanya 100 atau lebih. Meskipun hanya tersisa 30 meter ke puncak lembah, secara teori, hanya 5 hingga 6 tim yang bisa naik ke ketinggian ini selama babak pertempuran ini. Semua orang menjadi lebih waspada dan serius. Masing-masing dari 100 tim ini telah bangkit setelah mengalahkan tim lain yang tak terhitung jumlahnya. Dengan demikian, tim mana yang tidak terlalu kuat, jika mereka dikalahkan oleh lawan yang lebih kuat, mereka akan jatuh kembali ke dasar lembah. Pada saat itu, mereka harus berjuang kembali. Mati. Setelah jeda singkat, pertempuran kacau langsung pecah di antara tim lagi. Sementara itu, Ling Han dan yang lainnya akhirnya menemukan lawan yang kuat. Tanpa permaisuri Luan Xing berpartisipasi, dan tanpa Ling Han melepaskan kekuatan penuhnya, pertempuran antara tim mereka berlangsung selama beberapa jam sebelum pemenang akhirnya ditentukan. Mereka telah mengalahkan lawan mereka, tim Ling Han naik beberapa meter lagi. Namun, melihat ke kejauhan, kedua tim Gu Daoyi sudah meningkat lebih dari beberapa meter. Ini adalah tanda kehebatan pertempuran mereka yang luar biasa. Sementara itu, pada saat ini, tim dari tingkatan raja tertinggi akhirnya memisahkan diri dari tingkatan raja yang tersisa. Zi Chenfeng, seru Kaisar Utara sambil menatap tim yang terdiri dari 7 orang di kejauhan. Di antara tim ini, ada seorang pemuda yang secara mengejutkan memiliki rambut ungu yang tergerai. Ada juga sepasang tanduk di kepalanya, meskipun sulit untuk membedakan jenis tanduk itu. Bagaimanapun, tanduk ini tidak mempengaruhi ketampanannya sedikitpun. Saya bertarung melawan dia beberapa ribu tahun yang lalu. Namun, saya dikalahkan dalam satu serangan. Ling Han mengangguk setelah mendengar ini, berkata, dia telah mencapai tingkat puncak dari tingkat tubuh surgawi. Jika mereka berada di level kultivasi yang sama, tidak ada yang bisa mengalahkan Kaisar Utara dalam satu serangan. Long Xiangyu Ni Tiancheng berseru sambil menatap ke lokasi lain. Pupil matanya berkontraksi, dan keringat dingin secara mengejutkan mulai menetes dari dahinya. Itu adalah wanita yang memiliki sosok yang sangat menarik. Dia mengenakan baju besi skala emas dan juga memakai helm yang dihiasi naga. Rambut indahnya diikat menjadi sanggul di dalam helm ini. Dan bahkan dari jarak ini, mereka bisa merasakan kekuatan dan kekuatan terpancar darinya. Dia lebih memancarkan vitalitas dan keaktifan yang menakjubkan. Seolah-olah dia adalah naga sejati dalam wujud manusia. Sungguh, auranya terlalu mencengangkan. Apalagi dia sendirian dengan pedangnya. Dia belum membentuk tim, juga tidak memiliki pengikut. Sikapnya adalah kemandirian dan kekuatan. Kedua di dunia, San Jinyi berseru dengan takjub. Ini adalah peringkat 3 tingkat raja lain yang berdiri di puncak generasi keajaiban saat ini. Ling Han menoleh. Orang kedua di dunia pasti tidak bisa dianggap sebagai pria tampan. Namun, perawakannya sangat besar, setidaknya satu kepala lebih tinggi dari kebanyakan orang. Tubuhnya kokoh, dan kulitnya berwarna tembaga kecoklatan. Lengannya lebat dengan rambut dan wajahnya lebih tertutup oleh janggut tebal. Sekilas, dia benar-benar terlihat seperti beruang kuat yang berdiri di atas kaki belakangnya. Dilihat dari penampilannya saja,
Orang ini tidak terlihat seperti tingkat raja yang kuat. Dia tidak tampak halus atau penuh kebijaksanaan dan semangat. Jika dia ditempatkan di suatu jalan acak, siapapun akan berpikir bahwa dia adalah preman kota. Namun, bertentangan dengan ekspektasi, itu adalah seseorang seperti ini yang merupakan tingkat raja tertinggi. Nama second in the world sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Kedua di dunia tidak sendirian, ada sekelompok orang di belakangnya. Tanpa diduga, ini adalah tim wanita yang anggun dan anggun. Apalagi mereka semua seindah bunga. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan, dan mereka tampaknya tidak cocok sama sekali dengan second in the world. Belum lagi bunga-bunga indah yang ditempatkan dengan kotoran sapi, ini setidaknya masih merupakan kasus keindahan dan binatang buas. Mengapa Permaisuri Luan Xing tidak ada di sini? Kaisar Batu bergumam pada dirinya sendiri. Dia belum pernah melihat Permaisuri Luan Xing sebelumnya, dan Ling Han serta yang lainnya juga tidak mengenalkannya padanya. Jadi, dia masih melihat sekeliling untuk mencarinya. Namun, dia tidak dapat menemukan siapapun yang cocok dengan deskripsi rumor tersebut. Kaisar Utara dan Ni Tiancheng juga mencarinya. Namun, seperti Kaisar Batu, mereka juga benar-benar bingung. Sedikit yang mereka sadari bahwa Permaisuri Luan Xing telah berada di samping mereka selama ini. Siyu, Long Xiangyu adalah yang pertama bergerak, menyerang tim yang terdiri dari 12 orang. Begitu dia mengalahkan mereka, dia akan mendapatkan 12 batu apung dan segera naik ke puncak. Jadi bagaimana jika Anda adalah peringkat 3 tingkat raja? Anda sendirian, jadi tidak ada kemungkinan Anda akan menang. Tim 12 segera mulai melakukan serangan balik. Mereka semua memiliki peringkat 2 tingkat raja, dan mereka semua memiliki senjata yang sangat kuat. Faktanya, beberapa senjata mereka tidak kalah berharga dari cabang persik surgawi Ni Tiancheng atau replika pegunungan 6 elemen San Jinyi. Long Xiangyu menebas dengan pedangnya. Serangan ini memiliki keanggunan surgawi, memancarkan aura yang sangat halus. Selain itu, dia sangat mendominasi, langsung menyerang mereka secara langsung. Baju besi sisiknya mulai bersinar, dan sepertinya helmnya juga menjadi hidup. Itu berubah menjadi kepala naga asli, melepaskan kekuatan naga yang luar biasa saat itu meraung. Bahkan tingkatan raja tertinggi bisa merasakan tekanan tak terbatas yang keluar dari raungan ini. Naga sejati setelah mereka dewasa, mereka sudah menjadi orang suci tingkat kejadian. Mereka memiliki garis keturunan paling kuat di alam abadi. Hanya dengan pedangnya, Long Xiangyu masih sangat kuat. Serangannya yang tanpa henti dengan cepat menyebabkan lawan-lawannya terluka dan kusut. Dengan kekuatan yang luar biasa, dia dengan paksa merebut 12 batu apung lawannya. Dia kemudian segera naik ke atas, menjadi orang pertama yang mencapai puncak lembah. Gambar jam pasir langsung terwujud di atas batu emas raksasa yang melayang di atas lembah. Apalagi pasir di dalamnya sudah mulai mengalir. Seseorang akhirnya berhasil menembus tahap pertama dan menyerbu ke tahap kedua. Namun, Long Xiangyu tidak bisa naik lebih tinggi. Ini karena tidak ada orang lain yang levelnya sama dengannya. Bahkan jika dia menurunkan posisinya sebanyak 6 meter dan yang lainnya menaikkan posisinya sebanyak 6 meter, itu hanya akan membuat 12 dari banyak meter di antara mereka. Dia hanya bisa menunggu. Sementara itu, tim lain juga mulai melakukan pertarungan. Hitung mundur sudah dimulai, jadi mereka tidak bisa lagi melakukan sesuatu dengan lambat dan mantap. Di antara tingkatan raja yang datang ke sini, siapa yang tidak ingin naik batu emas raksasa di puncak? Biaya. Setelah serangkaian pertempuran yang intens, tim yang memiliki tingkatan raja tertinggi semuanya mulai meningkat dengan mantap, menerobos ke tahap kedua satu demi satu. Saat mencapai tahap ini, setiap tim secara alami akan bubar. Para pembudidaya juga dapat melihat bahwa selama 2 orang bersama, bebatuan terapung di bawah mereka secara otomatis akan mulai runtuh. Jika mereka tidak terlibat dalam pertempuran, satu-satunya nasib mereka adalah mati bersama. Karena itu, bekerja sama akan menjadi tugas yang hampir mustahil. Ni Tiancheng dan San Jinyi bertukar pandang sebelum keduanya tiba-tiba menyerang batu mengambang di bawah kaki Ling Han.
Untuk saat inilah mereka telah menahannya begitu lama, mereka sudah tidak sabar melihat keheranan dan keterkejutan di wajah Ling Han. Itu pasti akan menjadi pemandangan yang indah untuk dilihat. Namun, Ling Han tiba-tiba berbalik, senyum aneh tersungging di sudut bibirnya. Chapter 1448. 10 tingkat raja yang kuat. Hati Ni Tiancheng dan San Jinyi tersentak. Mereka berdua melancarkan serangan mendadak, jadi, secara logika, Ling Han seharusnya tidak bisa memprediksi serangan mereka sebelumnya. Namun, pada kenyataannya, Ling Han tenang dan tenang. Tidak hanya itu, tapi dia bahkan membuat senyuman aneh pada mereka. Ini artinya, dia sudah lama waspada terhadap mereka. Bagus, bocah, sebagai anggota tim, Anda sebenarnya curiga terhadap anggota tim Anda. Sungguh tidak masuk akal bahwa ini adalah pemikiran yang melintas di benak mereka. Mungkin mereka seharusnya merenungkan fakta bahwa merekalah yang menyerang Ling Han sekarang. Senyum Ling Han semakin lebar saat dia mengayunkan kedua tinjunya sekaligus. Weng, kekuatan yang menakutkan menyapu keluar, dan kekuatan Ni Tiancheng dan Sang Jinyi ditekan dengan paksa oleh 2 bintang. 2 bintang, konsep macam apa ini? Mereka semua berada di tingkat ekstrim rendah dari tingkat tubuh surgawi, dan mereka semua adalah peringkat 2 tingkat raja. Jadi, bahkan jika ada perbedaan dalam kekuatan mereka, itu hanya akan sangat minim. Saat ini, bagaimanapun, kekuatan Ni Tiancheng dan Sang Jinyi telah ditekan oleh 2 bintang. Ini adalah setetes 100 kali lipat. Bagaimana mereka masih bisa melawan Ling Han? Peng, peng, mereka langsung terlempar dari bebatuan mengambang masing-masing, berteriak kesakitan saat mereka terbang di udara. Namun, ini masih belum berakhir. Permaisuri Luan Xing juga menyerang. 2 gunung besar muncul saat dia membuat gerakan menamparkan dengan tangannya. Ledakan, pegunungan ini dengan kejam menabrak Ni Tiancheng dan Sang Jinyi. Darah langsung meledak dari tubuh mereka, suara kisi-kisi tulang patah namun tak ada habisnya. Nyatanya, serangan ini telah mematahkan semua tulang di tubuh mereka. Jika Ling Han tidak menyerang mereka, atau jika dia tidak menekan kekuatan mereka dengan 2 bintang, situasi mereka tidak akan seburuk itu. Bahkan jika mereka bukan tandingan untuk peringkat 3 tingkat raja, itu masih tidak mungkin bagi peringkat 3 tingkat raja untuk melukai mereka dengan parah dengan 1 serangan. Saat itu, bagaimanapun, Ling Han dan Permaisuri Luan Xing pada dasarnya bekerja sama untuk menyerang mereka. Berapa banyak orang di dunia yang dapat menahan serangan dahsyat mereka? Setidaknya, jelas bahwa Ni Tiancheng dan Sang Jinyi tidak bisa. Mereka terus meratap kesakitan saat mereka jatuh ke dasar lembah. Ling Han meledakkan mereka dari bebatuan terapung mereka hanya menyebabkan beberapa luka ringan. Namun, serangan lanjutan Permaisuri Luan Xing benar-benar membuat mereka terluka parah. Luka-luka ini tidak cukup parah untuk membunuh mereka, namun cukup parah untuk memastikan bahwa mereka tidak akan dapat bertempur dengan kekuatan penuh setidaknya selama beberapa ratus tahun. Menatap Permaisuri Luan Xing yang bangga dan perkasa saat mereka jatuh, mereka tiba-tiba menyadari. Bukankah dia King Tier Assassin? Benar saja, mereka telah dikalahkan tanpa ampun. Ada emosi yang tak terlukiskan bergejolak dalam pikiran mereka saat ini. Namun, rasa iri dan cemburu mereka terhadap Ling Han tumbuh beberapa kali lipat. Setelah meninggalkan lembah ini, mereka pasti akan membalas dendam pada Ling Han. Dia benar-benar berani membuai mereka ke dalam jebakan. Saat ini, 50 atau lebih tingkatan raja telah memasuki tahap kedua kompetisi. Pada ketinggian ini, sudah tidak mungkin untuk membentuk aliansi apapun. Setiap orang hanya bisa bertarung untuk dirinya sendiri. Jika mereka tidak ingin berperang melawan seseorang, yang paling bisa mereka lakukan adalah menghindari atau menjaga jarak. Ling Han dan teman-temannya juga berpisah. Bagaimanapun, mereka secara alami tidak akan menginjak mayat teman mereka untuk naik ke puncak. Dengan menyebar terpisah, mereka bisa menghindari dipaksa bertempur melawan satu sama lain. Ini jelas akan mengakibatkan beberapa dari mereka dikalahkan, tetapi tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan tentang ini.
Ini juga berlaku untuk semua orang, dengan semua tingkatan raja bertarung dalam pertempuran mereka sendiri setelah mencapai tahap kedua. Tidak mungkin untuk bekerja sama, dan setiap orang hanya bisa mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Bahkan, hal ini juga membuat persaingan menjadi lebih adil. Ling Han mulai melepaskan kekuatannya saat dia bertempur. Dia tidak melepaskan kekuatan penuhnya, hanya melepaskan kekuatan surga untuk menekan kekuatan lawan-lawannya. Namun, dalam kompetisi seperti ini, efek kekuatan surga sangat menghancurkan. Itu hampir bisa dianggap sebagai salah satu senjata paling kuat. Kekuatan semua orang sama, namun jika seseorang menemukan Ling Han, kekuatan mereka akan ditekan 100 kali lipat. Karena itu, bagaimana mereka masih bisa menyaingi dia? Ling Han sama kuatnya dengan tak terkalahkan karena dia mengalahkan banyak lawan dan terus naik lebih tinggi dan lebih tinggi. Sementara itu, semakin sedikit orang yang bisa tetap setinggi dia. Tidak lama kemudian hanya ada 10 dari mereka di ketinggian yang sama. Ada Permaisuri Luanxing, Kaisar Hujan, Orang Suci Tanpa Perasaan, Zi Chenfeng, Long Xiangyu, kedua di dunia, Gu Daoyi, dan Ling Han. Sementara itu, dua orang terakhir adalah orang asing bagi Ling Han. Namun, seperti Ling Han, mereka berdua sangat rendah hati pada awalnya. Hanya setelah memasuki tahap kedua mereka tiba-tiba berubah menjadi individu yang kuat yang melenyapkan siapapun yang menghalangi mereka. Kaisar Utara dan Kaisar Batu belum dikalahkan, tetapi celah yang signifikan telah terbentuk antara mereka dan Eselon 1. Adapun Dingping, Jiu Yao, Suran, dan Heavenly Phoenix Divine Maiden, mereka juga jatuh ke Eselon 2 tingkatan raja ini. Di bawah mereka, masih banyak lagi pembudidaya yang berkelahi dan melonjak. Ini adalah para pembudidaya yang telah dikalahkan setelah menempati tempat di eselon kedua dan ketiga sebelumnya. Saat ini, mereka sedang berjuang untuk naik lagi. Ini luar biasa, saya pernah mendengar bahwa keempat orang itu semuanya dari galaksi yang sama. Seseorang berkata sambil menunjuk ke arah Ling Han, Permaisuri Luanxing, Kaisar Hujan, dan Orang Suci Tanpa Perasaan. Mereka kemudian menunjuk ke Heavenly Phoenix Divine Maiden dan yang lainnya, dan berkata, mereka juga dari galaksi yang sama. Satu galaksi menghasilkan 8 tingkatan raja, yang semuanya sekuat ini. Astaga, para penonton di dasar lembah semua menundukkan kepala karena terkejut dan terkejut. Ini adalah wahyu yang mencengangkan. Sebuah galaksi kecil benar-benar telah menghasilkan banyak tingkatan raja terbaik. Bagaimana mereka yang berasal dari galaksi besar dan super besar bisa menerima ini? Namun, pertempuran berikut akan menjadi penentu pemenang terakhir. Saya rasa Gu Daoyi memiliki peluang terbaik untuk menang. Saya pernah mendengar bahwa bakatnya tak tertandingi di masa lalu dan saat ini, saya setuju. Dia satu-satunya tingkatan raja yang mampu merekrut sesama tingkatan raja sebagai pengikut. Ini adalah tanda yang jelas bahwa kekuatannya jauh lebih unggul dari tingkatan raja lainnya. Saya mendukung Permaisuri Luanxing. Tidak ada alasan untuk ini, selain karena aku menyukainya. Saya juga mendukung Permaisuri Luanxing. Siapakah dua orang lainnya? Saya rasa saya belum pernah melihat mereka sebelumnya. Itu karena kamu kurang informasi. Orang berbaju abu-abu disebut Hong Ma, dan dia adalah murid dari Sky Ancient Saint. Apalagi, dia peringkat 3 tingkat raja. Apa? Peringkat 3 tingkat raja lainnya? Orang berbaju biru adalah seorang kultivator tunggal. Namun kekayaannya luar biasa, dan dia menemukan kesempatan langka yang tak terhitung jumlahnya pada masanya. Namanya Cheng Xiaofan, dan dia juga peringkat 3 tingkat raja. Cheng Xiaofan sama sekali tidak biasa. Bagaimanapun, saya masih berpikir bahwa Gu Daoyi akan menang. Dia adalah anak ajaib yang lahir sesuai dengan tren besar surga dan bumi. Jadi dia ditakdirkan untuk menjadi seorang anak ajaib yang brilian yang pancarannya menyinari masa lalu, sekarang, dan masa depan. Memang, semakin banyak orang mulai bersandar pada pendapat bahwa Gu Daoyi akan menjadi pemenang akhirnya. Ini adalah tingkatan raja luar biasa yang memiliki aura yang beresonansi dengan ritme Dao. Selain itu, di antara 10 tingkatan raja paling kuat, dia jelas yang paling menarik perhatian.
Seolah-olah dia adalah matahari, sementara yang lain hanya bisa mengikis bintang yang mengorbitnya. Jurang di antara mereka tampak terlalu besar untuk diatasi. Di atas lembah, Gu Daoyi berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Dia tersenyum saat dia melihat ke arah Ling Han, berkata dengan suara yang sangat angkuh, "Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan cukup kuat untuk mencapai tahap ini dan bahkan berani menentangku." Ling Han tentu saja tidak akan mundur, menjawab, "Kamu baru saja keluar dari persembunyian setelah puluhan ribu tahun. Kenapa aku takut padamu?" Gu Daoyi tidak bisa menahan tawa, berkata, "Prodigis tidak punya pilihan selain menundukkan kepala di hadapanku. Faktanya, bahkan tingkatan raja tidak lebih dari kotoran. Kemanapun saya lewat, semua makhluk harus bersujud." Ledakan, bahkan sebelum dia selesai berbicara, cahaya pedang yang cemerlang telah menebas ke arahnya. Ling Han mengacungkan pedangnya, berkata, "Sujud ibumu, ayo, lawan aku akan mengajarimu bagaimana menjadi manusia yang baik." Gu Daoyi tidak bisa menahan meringis. Saat itu, Ling Han telah memprovokasi dia dengan beberapa kata, membangkitkan harga dirinya dan mengakibatkan keputusannya untuk melepaskan Ling Han. Bagaimanapun, ini adalah orang pertama yang dia ajak bicara selama ratusan juta tahun. Memang, itu peristiwa yang sangat berarti baginya. Dia ingin Ling Han menyaksikan kebangkitannya menuju kemuliaan. Namun, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Ling Han benar-benar memiliki tok beracun, yang hampir sama beracunnya dengan anjing hitam besar. Namun, serangan Ling Han sudah ada di hadapannya, jadi dia tidak punya pilihan selain terlibat. Dia memukul menggunakan telapak tangannya. Peng, cahaya pedang bertabrakan dengan serangan telapak tangannya. Ledakan, cahaya pedang langsung hancur, berubah menjadi gelombang kejut yang menghancurkan yang menyebabkan semua bebatuan mengambang di sekitarnya bergoyang dengan keras seolah-olah itu adalah kapal di lautan yang kacau. Ketika gelombang kejut ini berlalu, para penonton dapat melihat bahwa Ling Han sedang berhadapan dengan Gu Daoyi. Semangat juang mengamuk di wajah mereka. "Aku benar-benar meremehkanmu," Gu Daoyi berkata dengan lembut. "Namun, sebelum aku, semua keajaiban hanyalah kata-katanya dipotong oleh serangan lain dari Ling Han. Apakah ini akan berakhir? Biarpun kamu ingin bertarung, setidaknya biarkan aku selesai bicara dulu, oke?" Chapter 1449. Melawan Gu Daoyi sangat marah. Dia awalnya adalah keajaiban alam surgawi. Meskipun dia sekarang telah jatuh ke alam abadi, dia masih memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang dirinya sendiri dan memiliki kompleks superioritas yang sangat kuat. Di matanya, alam abadi adalah tempat terbelakang, primitif. Perasaan superioritas ini seperti bagaimana keajaiban alam abadi terhadap para pembudidaya yang datang dari dunia kecil. Dan sekarang, semut dari alam bawah benar-benar memprovokasi dia berulang kali. Itu seperti makhluk fana yang menantang kekuatan surga, jadi bagaimana mungkin dia tidak marah? Menghapus, dia menderu, udara primal chaos mengelilingi seluruh tubuhnya. Ada gambar benda langit muncul di belakangnya, dan dia berdiri dengan bangga seperti dewa seolah-olah dia bisa menghancurkan bintang dengan satu kep kakinya. "Semut bodoh, kamu benar-benar berani menantang otoritas saya." Dia mengulurkan tangannya dan mengetukkan jarinya. Kekuatan regulasi yang menakutkan dipadatkan dalam kekuatan asal yang berbentuk jari, tapi jari ini berukuran panjang 300 meter dan lebar 90 meter, dan dengan megah menekan Ling Han. Satu demi satu, pola surgawi muncul di jari kolosal ini, memancarkan aura yang benar-benar melampaui tingkat ekstrim rendah dan ekstrim sedang, dan bahkan telah mencapai tingkat ekstrim tinggi dari tingkat tubuh surgawi. Harus diketahui bahwa semua level kultivasi mereka telah dilemahkan ke tahap awal ekstrim rendah, tetapi kekuatan serangannya telah mencapai ekstrim tinggi. Berapa banyak bintang kehebatan pertempuran yang telah dia lampaui saat serangan ini dilakukan? Semua orang tercengang. Bagaimana mungkin dia bisa begitu kuat dari tahap awal ekstrim rendah ke ekstrim tinggi? Bahkan jika itu sama dengan tahap awal, itu juga telah menembus celah dari 8 bintang kecakapan pertempuran,
Ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, kecuali itu ditekan oleh level puncak. Tapi bagaimana mungkin sekarang? Inilah tepatnya Gudaoi, keajaiban terbesar selama-lamanya. Bagaimana Ling Han bisa memblokir itu? Bahkan jika Ling Han berhasil menghalanginya, bagaimana batu apung di bawah kakinya bisa diselamatkan? Sama sekali tidak ada cara untuk menyelesaikan serangan ini. Semua orang menggelengkan kepala. Mampu masuk ke tim utama. 10 orang ini tidak diragukan lagi adalah raja di antara raja. Tetapi dibandingkan dengan Gudaoi, mereka akan pucat jika dibandingkan. Mereka berada di level yang sangat berbeda. Dia sudah selesai. Jika dia tidak ingin mati, dia hanya bisa melepaskan batu apung di bawah kakinya, atau tidak akan ada tempat yang bisa dia hindari. Siapa yang memintanya untuk begitu bertekad menantang Gudaoi, jika dia tetap rendah hati, dan menarik jarak antara dirinya dan Gudaoi, bahkan jika dia tidak bisa naik ke puncak, dia setidaknya akan bisa mendapatkan tempat yang lebih dekat ke puncak. Gudaoi yang memprovokasi dia lebih dulu kan? Orang macam apa Gudaoi itu? Dia secara alami memenuhi syarat untuk menjadi sombong. Jika Ling Han memiliki lebih banyak kesadaran diri, dia harus memilih tunduk dan bukan konfrontasi langsung. Jadi ini yang dia minta. Dia harus mulai lagi dari awal. Banyak orang yang membuat pernyataan sinis. Mereka berkomunikasi melalui akal surgawi mereka. Ini bisa dilakukan dengan sangat cepat. Jika tidak, serangan Gudaoi akan mencapai mereka dalam waktu yang mereka butuhkan untuk membuka mulut. Tapi tindakan Ling Han membuat semua orang terkejut. Itu karena dia tidak menyelamatkan dirinya dengan melompat dari batu apung. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan menekan jari raksasa itu. Dia sangat gila melihat pemandangan ini. Pikiran ini muncul di kepala semua orang. Ini sama sekali bukan sesuatu yang ekstrim rendah dari tingkat tubuh surgawi bisa menekan. Jika dia mengambilnya dengan paksa, itu mendekati kematian. Banyak orang menggelengkan kepala. Ling Han benar-benar terlalu bodoh. Dia benar-benar menunjukkan keberaniannya pada saat seperti itu. Ini bukan hanya upaya untuk mencari kematian lagi. Dia akan dibunuh oleh kebodohannya sendiri. Boom! Serangan Ling Han itu, yang tampak seperti setitik debu, bertemu dengan jari kolosal, dan terlihat bahwa jari raksasa itu mulai memburuk dengan kecepatan yang mencengangkan. Ketika benar-benar mencapai tubuh Ling Han, itu sudah roboh dengan sendirinya. Melihat adegan ini, mulut semua orang menganga. Mereka benar-benar tidak bisa berkata-kata. Sebelumnya, mereka telah mengatakan bahwa serangan Gudaoi jelas bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh siapapun yang berada di tingkat ekstrim rendah dari tingkat tubuh surgawi. Tetapi hanya dalam sekejap mata, Ling Han telah menggunakan kenyataan untuk membalas kata-kata mereka ke wajah mereka. Dia dengan mudah membubarkan serangan itu. Bertahun-tahun telah berlalu, dan Ling Han terus berkultivasi di bawah pohon reinkarnasi. Dia juga mabuk yang tahu seberapa banyak teh reinkarnasi, dan telah meningkatkan penguasaannya terhadap Tide of the Ages ke tingkat yang terlatih dengan baik. Bahkan tanpa garis keturunan Klanding, dia pasti telah melampaui sebagian besar anggota Klanding dalam hal penggunaan Tide of the Ages. Gudaoi juga tampak terkejut. Meskipun jari ini belum memiliki kekuatan penuh, siapa dia? Dia adalah anak ajaib dari alam surgawi, dan sekarang dia juga merupakan janin surgawi yang telah dihasilkan dari 9 kehidupannya. Kekuatan kecakapan bertarungnya harus tak terkalahkan di antara rekan-rekannya di alam abadi. Ini adalah kekuatan waktu. Dia dengan hati-hati mengingatnya, dan ekspresi terkejut di wajahnya tanpa sadar menjadi lebih kuat. Meskipun penguasaan kekuatan waktu Ling Han hanya bisa dianggap dangkal, semut dari alam bawah sebenarnya mampu menyentuh ketinggian regulasi waktu. Ini tidak terbayangkan di matanya. Bahkan di alam surgawi, selain dari warisan garis keturunan, hanya mereka yang telah maju ke duniawi yang memisahkan yang memenuhi syarat untuk menyentuh peraturan yang sangat tinggi semacam ini. Mungkinkah Ling Han memiliki garis keturunan alam surgawi, dan telah diusir dari alam surgawi seperti dia? Itu benar. Itu benar. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tahu tentang keberadaan alam surgawi? Pantas saja dia berani menentangnya. Ternyata, dia juga berasal dari alam surgawi. Kamu hanya memiliki pemahaman yang sedikit dangkal tentang kekuatan waktu, dan kamu berani berpikir kamu bisa menghentikanku. Gudaoi bertanya dengan jahat,
meremehkan jelas di wajahnya, tetapi perasaan kewaspadaan muncul di dalam hatinya. Kekuatan waktu sangat luar biasa. Dalam pertarungan antara yang sederajat, dia harus menunjukkan kemampuan aslinya. Ling Han tersenyum tenang dan berkata, "Kamu telah tertidur selama beberapa miliar tahun, dan kamu benar-benar memiliki banyak hal yang tidak masuk akal untuk diungkapkan." Ekspresi Gu Daoyi menjadi gelap tanpa sadar. Dia benar-benar memiliki lidah yang kejam. Dia telah berkultivasi sampai 10 kali seumur hidupnya, jadi cara berpikirnya juga menjadi mudah, dan dia juga lebih mudah terprovokasi. Matanya menyipit tanpa sadar, dan niat membunuhnya melonjak. "Kamu sangat bertekad untuk mencari kematianmu sendiri." Dia menggerakkan batu apung dan menyerbu ke arah Ling Han. Dia mengulurkan jari lainnya, ujung jarinya secerah darah dan sangat membutakan. Dewa Jari Darah, Ling Han masih melakukan hal yang sama, dan mengirimkan Tide of the Ages yang lain. Namun, dia segera menemukan bahwa kekuatan serangan yang lain itu sangat padat, seolah-olah itu adalah gunung yang telah dipadatkan menjadi seukuran telur. Dengan demikian, luas permukaan yang dipengaruhi oleh gelombang zaman juga menjadi sangat-sangat kecil. Oleh karena itu, ketika jari ini tanpa henti memiliki kulit terluar yang terkelupas, sampai hanya ada titik kecil yang tertinggal, kekuatan gelombang zaman juga telah benar-benar lenyap, namun titik kecil ini meledak dengan kekuatan penghancur yang paling menakutkan. Boom! Serangan ini mendarat di tubuh Ling Han, dan memaksanya mundur beberapa ribu meter. Tetapi ketika dia sampai di batas lembah, sosoknya berhenti. Penghalang tak terlihat telah menghentikan retretnya. Gu Daoyi mengungkapkan ekspresi bangga. Apakah dia berpikir bahwa dia tidak punya cara untuk menghadapi kekuatan waktu tingkat dangkal ini? Lelucon apa? Dia telah memahami siapa yang tahu berapa banyak teknik rahasia yang kuat, dan semuanya setingkat alam surgawi, jadi basis dukungannya kuat yang tak terbayangkan. Tapi di saat berikutnya, arogansi di wajahnya tiba-tiba berubah menjadi kejutan. Itu karena Ling Han telah bergerak di sekitar tulang dan ototnya, tampak seperti dia tidak terluka sedikit pun. Jika serangan ini ditujukan langsung ke batu mengambang di bawah kakinya, Ling Han pasti akan jatuh. Tetapi karena itu adalah serangan yang ditujukan padanya, lalu maaf, bagaimana mungkin kekuatan pada level ekstrim rendah dapat menyebabkan dia cedera serius? Bahkan jika itu adalah teknik dari alam surgawi, itu tetap mustahil. Itu karena gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan juga berasal dari alam surgawi, dan levelnya bahkan lebih tinggi. Chapter 1450. Pedang Kehendak Surgawi. Gu Daoyi tercengang tak terlukiskan. Dewa Jari Darah adalah teknik pamungkas yang dia kembangkan di kehidupan keduanya. Digunakan sebagai serangan, dengan penguasaan kekuatan waktu yang dangkal Ling Han, sangat mustahil baginya untuk menghalau serangan itu. Ini memang seperti yang dia harapkan, tetapi mungkinkah tubuh orang ini ditempa dari Divine Metal? Bahkan Gu Daoyi tidak bisa membayangkan bagaimana mungkin ada fisik yang aneh di dunia ini, menyebabkan dia tanpa sadar diaduk secara emosional dan pucat. F***K, aku pasti salah melihatnya kan? Bocah itu menderita serangan mengerikan dari Gu Daoyi, dan dia bahkan tidak memiliki goresan sedikit pun padanya. Tidak, dia masih terluka. Omong kosong, itu hanya sedikit keluar darah dari sudut mulutnya. Bisakah itu juga dianggap luka? Masa di bawah semuanya memegangi kepala mereka? Gu Daoyi tidak bisa menyebabkan dia cedera serius bahkan ketika dia menggunakan teknik tertinggi. Tingkat apa yang telah dicapai fisik Ling Han? Ling Han menyeka bekas darah di sudut bibirnya. Dia adalah Gu Daoyi. Bahkan jika tingkat kultivasinya telah berkurang, serangan ini masih menyebabkan sejumlah kerusakan padanya. Bagaimanapun, ketangguhan fisiknya juga telah melemah seiring dengan tingkat kultivasinya. Tapi luka semacam ini sama sekali bukan apa-apa. Dengan jentikan jarinya, kilatan pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya menari, dan menyerang Gu Daoyi. Teknik pedang petir, sua. Setiap kilatan pedang Qi sangat dan sangat cepat,
dan itu menyebabkan Gu Daoyi tiba-tiba memotong sosok yang menyesal. Dia menangkis tanpa henti, tetapi setelah kilatan pedang Qi ini menyebar, beberapa robekan juga muncul di pakaiannya. Beberapa rambutnya juga telah dipotong, dan bahkan ada luka di pipinya, yang menyebabkan darah merembes. Gu Daoyi juga terluka. Melihat pemandangan ini, semua orang tidak bisa menahan napas, dan pengikut Gu Daoyi sangat marah. Mereka hanya ingin terbang ke udara, dan menggiling Ling Han menjadi debu. Dalam hati mereka, Gu Daoyi adalah dewa yang hanya bisa disembah. Itu adalah Gu Daoyi, orang yang diakui sebagai keajaiban terkuat selama-lamanya. Tetapi sekarang dalam situasi ketika tingkat kultivasi mereka benar-benar sama, dia benar-benar mengalami cedera. Anda menyerang dan saya membalas, tidak bersedia mengambil kerugian. Terengah-engah, Ling Han juga sangat kuat pada saat ini. Akhirnya ada sejumlah orang yang condong ke arah Ling Han. Bahkan jika mereka tidak berpikir bahwa dia bisa menang, setidaknya dia memenuhi syarat untuk melawan Gu Daoyi, dan merupakan tingkat raja terkuat dari generasi muda saat ini. Gu Daoyi menyeka pipinya. Darahnya membeku dan tidak berubah. Setiap tetes seperti manik-manik. Dia melihat jejak darah di tangannya. Ekspresinya menjadi semakin dingin. Dia telah membudidayakan kembali 8 kehidupan ketika dia jatuh dari alam surgawi ke alam abadi ini. Dia telah berhasil mencapai puncak tingkat kejadian dalam setiap kehidupan, dan tidak mengalami kemunduran sedikitpun. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali dia terluka, dia telah menguburkan tubuhnya selama 9 masa kehidupan, dan hanya menjadi janin surgawi dalam 10 masa hidupnya. Selanjutnya, dia sedang mengembangkan teknik budidaya alam surgawi. Jadi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia seharusnya tidak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Bahkan di alam surgawi, dia masih yakin bahwa hanya keajaiban dengan tingkat kultivasi yang sama yang paling bisa menandinginya. Tetapi jika itu adalah masalah mengalahkannya, itu adalah kemustahilan mutlak. Tetapi ketika itu terjadi, di alam abadi yang dia anggap sebagai pesawat primitif, muncul seseorang yang bisa menandinginya. Dan pihak lain bahkan belum berkultivasi ke level puncak ketiganya. Secara teori, dalam hal kekuasaan dan penggunaan peraturan, yang terakhir sedikit kurang terampil dari dirinya. Lalu bukankah itu berarti dia akan kalah dalam pertarungan antara yang sederajat? Tidak, Gu Daoyi sekali lagi memandang Ling Han, dan berkomunikasi melalui akal surgawi. Saya menggunakan tubuh saya selama 9 masa untuk mengolah janin surgawi dalam masa hidup ke-10 saya. Saya mengembangkan kekuatan mistik tertinggi dalam setiap kehidupan. Berapa banyak kekuatan mistik dari berapa masa hidup yang bisa kamu blokir? Ayo, Ling Han tertawa keras. Tangannya berkembang, dan satu demi satu, kilatan pedang Qi ditembakkan dan diiris ke arah Gu Daoyi. Dia juga sangat sombong. Karena Gu Daoyi tidak menggunakan senjata apapun, dia juga menyingkirkan pedang iblis-iblis. Heaven's Will Sabre, ekspresi Gu Daoyi tiba-tiba menjadi serius. Seluruh dirinya memancarkan niat pedang dingin seolah-olah dia sendiri telah menjadi pedang surgawi tertinggi yang dapat memotong semua yang ada. Wajah Ling Han tersenyum, tetapi perasaan kewaspadaan yang kuat muncul di hatinya. Mereka seperti permaisuri Luan Xing dan Faceless, jika ditelusuri kembali ke asalnya, semuanya terkait dengan alam surgawi. Mereka adalah keturunan elit dari alam surgawi, dan darah alam surgawi mengalir di tubuh mereka, sehingga mereka dapat menggunakan teknik alam surgawi. Tapi dibandingkan dengan Gu Daoyi, mereka masih terlalu inferior. Dia sendiri adalah elit dari alam surgawi. Dia hanya mengubur dirinya sendiri dan menjalani kehidupan demi kehidupan. Dengan setiap kehidupan, dia akan mengubah garis keturunannya sekali dan menumbuhkan kekuatan mistik baru. Meskipun Ling Han tidak yakin tentang teorinya, itu kemungkinan terkait dengan seni surga 9 kematian. Ini adalah elit hidup dari alam surgawi. Dia hanya memiliki tingkat kultivasinya yang melemah, tetapi fondasinya bahkan lebih dalam dan konstitusinya sangat kuat. Teknik rahasia yang dia gunakan pasti tidak bisa diremehkan. Kebenarannya memang begitu juga. Pedang surgawi tertinggi muncul di atas kepala Gu Daoyi. Panjangnya 30.000 meter dan hitam seperti tinta.
Hanya dengan melihatnya akan menyebabkan hati dan jiwa seseorang bergetar seolah-olah roh mereka sendiri akan dicabut dari tubuh mereka. Heaven's Will Sabre dari Gu Daoyi berarti bahwa ketika surga mengirimkan serangan pedang pada Anda, kerusakan tidak dilakukan pada tubuh fisik, melainkan pada roh Anda. Semua kehidupan memudar. Gu Daoyi menunjuk Ling Han. Sua, pedang dewa menebas, mewakili Dao Agung langit dan bumi, dan tidak dapat diblokir oleh apapun yang ada. Ling Han menggunakan Tide of the Ages, tetapi dalam benturan teknik surgawi, Tide of the Ages tidak mampu menghasilkan banyak efek. Pedang surgawi ini hanya telah dilemahkan sebesar 30% dan masih menebasnya dengan aura dan kekuatannya yang besar. Ini sangat normal. Teknik surgawi tidak terkalahkan di alam abadi, tetapi di alam surgawi, pasti akan ada banyak cara untuk melawannya. Jika tidak, bukankah Klanding akan mampu menaklukkan dan menguasai seluruh alam surgawi? Boom! Pedang itu menghantam, dan tak terbayangkan, bilah pedang yang panjangnya masih lebih dari 20.000 meter itu benar-benar mengiris tubuh Ling Han, lalu menghilang tanpa jejak. Ini bukanlah serangan material, melainkan niat surgawi. Itu secara alami tidak berbentuk, dan kerusakannya langsung ditangani oleh roh. Haha, Gu Daoyi tertawa keras. Setelah ditebas oleh Heaven's Will Sabre, wajar jika tidak sedikit pun yang tersisa dari rohnya, karena semuanya akan dihancurkan. Mulai sekarang dan seterusnya, tidak akan ada lagi orang bernama Ling Han di dunia ini. Dia merasa sedikit kasihan. Di matanya, Ling Han juga harus dari alam surgawi. Bahkan jika dia tidak datang langsung dari alam surgawi seperti dirinya, dia setidaknya harus menjadi keturunan dari mereka yang telah diusir dari alam surga bertahun-tahun yang lalu, dan mereka dapat diklaim memiliki akar yang sama. Jika memungkinkan, dia sebenarnya sangat ingin membawa Ling Han di bawah panjinya sebagai salah satu pengikutnya untuk menyaksikan hegemoni tertinggi yang akan dia bangun ketika dia memasuki alam surgawi suatu hari nanti. Karena mereka berdua orang buangan, pengakuan semacam ini akan memberinya lebih banyak kesenangan. Namun yang lainnya tidak mengerti, bagaimana mungkin serangan pedang yang begitu kuat menghasilkan serangan yang begitu tenang. Itu adalah pedang yang membelah roh. Ini terlihat sangat kolosal, tetapi sebenarnya tidak memiliki bentuk yang sebenarnya. Secara alami, itu tidak akan menimbulkan banyak keributan. Seorang tokoh kuat berbicara untuk menjelaskan, itu adalah perwakilan yang dikirim dari Akademi Seni Bela Diri Star Sen, elit dari tingkat Sungai Abadi. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang tercengang. Perlu diketahui bahwa bahkan di alam abadi, kebanyakan orang pada dasarnya menumbuhkan kekuatan tubuh fisik mereka, dan meskipun mereka masih akan menumbuhkan semangat mereka, itu hanya terutama dalam arah memperkuat yang terakhir sehingga kekuatan roh seseorang akan mengikuti tingkat kultivasi seseorang. Namun, mereka tidak dengan sengaja mengembangkan intensitasnya. Yang juga berarti bahwa jika mereka bertemu Gu Daoyi, itu mungkin bahkan jika 100 dari mereka bergabung, itu tetap tidak berguna. Ketika Heaven's Will Sabre menyerang, semuanya akan menjadi cangkang kosong. Sai, pria itu memang sangat luar biasa juga, dan dia sebenarnya telah terbunuh begitu saja. Ada satu tingkat raja yang kurang tertinggi. Sayang sekali. Itu tidak benar. Jika orang ini telah mati, bukankah batu apung di bawah kakinya telah diserap oleh Gu Daoyi? Seseorang tiba-tiba berseru. Mata semua orang membelalak, dan mereka sekali lagi memusatkan perhatian pada Ling Han. Sial, jangan beritahu mereka bahwa orang ini masih belum mati. Bersambung ke chapter 1451. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.